Ini tidak pernah berhenti. Neraka yang Ukraina berikan kepada para penjajah Crimea tidak pernah mereda. Itu justru semakin kuat. Bagaimana? Ukraina baru memutus satu jalur darat utama ke Crimea dengan serangan dari dua sisi. Crimea kini bukan semenanjung, melainkan pulau. Terisolasi, tanpa dukungan. Rencana pembebasan Ukraina begitu sempurna sehingga menciptakan jebakan mematikan yang menjerat para penjajah Rusia. Putin kehilangan kendali. Dan bagian terbaiknya adalah Rusia sudah memperkirakan semua ini akan terjadi, tapi tetap saja tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Kami akan membawa Anda ke Selat Kerch. Selat ini sudah lama jadi jalur logistik Rusia dan dulu merupakan salah satu keunggulan terbesar Rusia. Namun sekarang, Ukraina memiliki drone serang jarak menengah, yang berarti Selat Kerch telah berubah dari aset menjadi beban besar. Itulah yang persis kita lihat pada malam tanggal 21 Juni. Ukraina menyerang berulang kali. Pada akhir serangan drone itu, kebakaran dilaporkan terjadi di Kerch yang diduduki, serta pelabuhan Kafkas milik Rusia yang berada di wilayah Krasnodar, dan juga di dalam wilayah Crimea sendiri. Satu jalur penting lainnya kembali diputus. Bahan bakar dan pasokan Rusia mengucur deras seperti darah. Ukraina tidak malu-malu soal semua ini. Setelah serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky segera memakai Telegram untuk menyorot kegagalan Rusia di hadapan Putin. Membagikan rekaman setelah salah satu serangan Ukraina, Zelensky menyatakan, "Tadi malam sanksi jarak jauh kami menargetkan logistik militer penjajah, industri minyak, dan pertahanan udara mereka. Ini hanyalah respons atas serangan brutal Rusia terhadap rakyat kami. Saya berterima kasih kepada para pejuang Dinas Keamanan Ukraina, pasukan sistem tanpa awak, intelijen pertahanan Ukraina, dan pasukan operasi khusus atas kerja sukses mereka di jarak sekitar 300 km dari garis depan." Ukraina percaya diri menyatakan tindakan mereka karena alasan tertentu. Ukraina sadar telah menjebak Rusia di Crimea dan Putin tak bisa berbuat apa-apa. Kita melihat hal itu pada tanggal 21 Juni ketika banyaknya serangan yang dilakukan Ukraina menunjukkan kepada kita bahwa solusi apapun yang dipikirkan Rusia untuk mengatasi blokade logistik Ukraina di Crimea tidaklah cukup baik. Gabungan laporan saksi mata, deteksi kebakaran satelit, dan laporan Ukraina memberi gambaran lengkap. Fasilitas di kedua sisi Selat Kerch terkena serangan, termasuk infrastruktur logistik minyak maritim di Krasnodar dan depot minyak di Kerch. Fasilitas ini pertama kali dipakai memindahkan bahan bakar ke Crimea dan wilayah pendudukan. Fasilitas ini berada di Chuska Spit dan menjadi pusat logistik paling vital Rusia di Laut Hitam dan Laut Azov. Pelabuhan Kafkas di Krasnodar sangat penting untuk menjaga pasokan bagi penjajah di Crimea dan Ukraina Selatan. Sedangkan untuk yang terakhir, depot minyak yang terbakar selalu berarti lebih sedikit bahan bakar untuk pasukan Putin. Ukraina kemungkinan menyerang terminal gas cair e-gas di depot itu dan mungkin juga menghancurkan bahan bakar. Saluran telegram Crimean Wind mengungkapkan bahwa sistem pemantauan satelit FIRMS milik NASA telah mendeteksi apa yang mereka sebut sebagai anomali termal di wilayah Selat Kerch yang dimulai sekitar pukul 1.00 pagi waktu setempat. Anomali termal berarti kebakaran besar dan mengerikan yang tidak bisa dihindari. Media United 24 menambahkan bahwa saksi mata di lapangan melaporkan adanya ledakan, drone, dan upaya pertahanan udara Rusia yang gagal untuk menghentikan serangan ini di beberapa wilayah, termasuk Kerch, Bakhchisarai, Sevastopol, dan Simferopol. Rekaman sudah mulai beredar di media sosial. Selain dari kanal Crimean Wind, video yang diunggah Sergei Stenenko di X memperlihatkan pelabuhan Kerch terbakar usai serangan drone besar Ukraina. Kita melihat kebakaran besar, asap membumbung ke udara, dan video kobaran api besar yang disebabkan oleh Ukraina. Semua ini kini jadi pemandangan biasa dalam invasi Putin. Negara yang dulunya tak mampu menyerang Rusia dari jauh, kini hampir setiap hari meluncurkan drone untuk menghancurkan infrastruktur energi Rusia dan melumpuhkan logistik di Crimea. Serangan dari dua arah sudah cukup buruk bagi Rusia, tapi Ukraina masih belum selesai. Satuan Tugas Krasnodar Rusia menerbitkan postingan telegram menarik usai serangan Ukraina. Pada malam tanggal 21 Juni, seorang tewas di penyeberangan feri Kerch akibat serangan oleh pasukan musuh. Feri Panagia diserang di penyeberangan feri Kerch di distrik Temriuk. Laporan awal menyebutkan 1 tewas dan 1 terluka. Rusia berupaya membangun narasi bahwa Ukraina menyerang feri sipil karena tidak disebutkan tujuan militer dari serangan ini. Tapi Rusia berbohong. Sekali lagi, Panagia bukanlah feri wisata.
Seperti yang diungkapkan oleh media United 24, feri ini menjadi semakin penting bagi logistik Rusia sejak serangan Ukraina yang berulang kali terhadap jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia ke Crimea, memaksa pasukan Putin untuk berhenti menggunakan jalur darat tersebut. Media melaporkan analis sumber terbuka telah mencatat, feri ini digunakan memindahkan komponen rudal pertahanan udara dan perlengkapan militer antara Rusia daratan dan Crimea. Satgas Presiden Zelensky ingin Anda percaya bahwa Ukraina membunuh seseorang di feri. Mereka tidak memberitahu Anda bahwa feri ini adalah aset militer yang baru saja dihantam keras oleh Ukraina. Setelah serangan ke feri itu, Rusia merespons dengan panik total. Semua operasi feri antara pelabuhan Kavkaz dan Kerch telah ditangguhkan, dengan otoritas Rusia menginstruksikan militer untuk menggunakan jalur darat yang melewati Rostov-di-Don, Melitopol, Mariupol, dan Simferopol. Itu ide bagus. Bukankah Ukraina sudah menyerang jalan RR-280 yang menghubungkan wilayah ini dengan drone selama berminggu-minggu? Tunggu, itulah yang dilakukan Ukraina. Kaki tangan Putin diperintahkan keluar dari mulut harimau ke jalur darat yang dikuasai drone Ukraina. Itu adalah keputusasaan murni, menunjukkan betapa buruknya Rusia menjaga pasokan untuk penjajah Crimea. Putin mengatasi terputusnya jalur air utama dengan mengirim tentaranya melalui jalan raya maut yang rawan serangan drone Ukraina kapan saja. Rusia tak akan bisa banyak melindungi kargo dan pasokannya di RR-280. Sudah rentan jalan itu dan seluruh Crimea beserta jalur logistiknya kini jadi target yang lebih besar. Ukraina menghancurkan hal penting lain saat serangan 21 Juni. Sistem pertahanan udara yang seharusnya melindungi juga ikut dihancurkan. Dinas Rahasia Ukraina atau SBU mengungkapkan semuanya dalam sebuah postingan di Telegram dengan menyatakan, selain itu, SBU dan SOU berhasil melumpuhkan 4 stasiun radar dari sistem rudal anti pesawat S-400 dan 2 sistem rudal serta meriam anti pesawat pansir yang terletak langsung di jembatan Crimea. Unit pertahanan udara itu ditempatkan di dekat jalur penyeberangan yang kemudian diserang Ukraina. Di sini kita melihat pendekatan cerdas dan berlapis dalam serangan. Hancurkan pertahanan udara, lalu serang sasaran. Tapi ada lebih dari itu. Dengan hilangnya 3 lagi sistem pertahanan udara yang seharusnya melindungi Crimea dan logistiknya, Rusia sekarang harus menghadapi semakin parahnya masalah besar yang sejak awal membuat semua ini menjadi mungkin. Rusia kehabisan pertahanan udara. Itu berarti Crimea diubah dari semenanjung menjadi pulau terisolasi yang tak bisa mempertahankan diri. Itu tujuan Ukraina, bagian dari rencana sempurna yang tak bisa dihindari Rusia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang semua itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya sebelum kita kembali ke laporan. Mari kita perjelas. Pasukan Rusia di Ukraina yang diduduki sangat bergantung pada Crimea. Selama invasi Putin, Rusia memanfaatkan posisi Crimea sebagai semenanjung untuk menjaga pasokan pasukannya di wilayah lain Ukraina. Kini status itu mulai berubah dan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov mengungkapkan caranya. Dia menyatakan Ukraina mengubah Crimea menjadi pulau yang akan menimbulkan konsekuensi tak terduga bagi Rusia. Fedorov tidak bicara lebih lanjut, mungkin dia ingin menjaga kejutan itu. Kita bisa berspekulasi, ada 3 skenario jelas yang bisa Ukraina ciptakan jika mampu melanjutkan semua yang sedang dilakukannya untuk benar-benar mengisolasi Crimea. Crimea memastikan pasokan pasukan Rusia di Zaporizhia yang diduduki tetap terjaga. Pasukan itu seharusnya masuk ke ibu kota wilayah dan Putin menuntut Rusia merebut kota itu sebelum akhir musim panas. Kemajuan sudah berjalan lambat. Meski serangan meningkat, RBC Ukraina melaporkan Rusia gagal maju signifikan di Zaporizhia. Kaki tangan Putin hanya punya waktu sedikit lebih dari 2 bulan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin mereka yang gila. Itu pun sudah terlihat tidak mungkin. Jika pasukan-pasukan itu terputus dari Crimea, serangan yang tidak mungkin itu menjadi mustahil. Kota Zaporizhia akan bertahan. Rusia akan menghadapi 1 tahun lagi tanpa bisa memanfaatkan musim panas. Lalu ada Kherson. Kamu mungkin sudah tahu Oblast ini jadi berita beberapa minggu terakhir. Awal Juni, Ukraina menyerang jembatan Chernobyl yang menghubungkan Kherson dan Crimea dengan drone, lalu menyerang jalur penyeberangan alternatif yang digunakan Rusia untuk logistik. Hal ini sudah menunjukkan konsekuensi kedua yang jelas dari Ukraina yang menjadikan Crimea pulau. Rusia akan semakin sulit mempertahankan wilayah Kherson yang diduduki.
Ukraina sudah memaksa pasukan Putin untuk meninggalkan ibu kota Oblast pada tahun 2022 yang dimungkinkan oleh serangan terus-menerus yang menargetkan logistik Rusia di tepi barat sungai Dnipro, sehingga membuat mempertahankan kota itu menjadi tidak mungkin. Yang terjadi di Kherson sekarang adalah strategi serupa dijalankan dalam skala lebih besar. Rusia menguasai sekitar 75% wilayah Kherson dan Zaporizhia pada musim panas 2025 menurut Al Jazeera. Isolasi Ukraina terhadap Crimea akan membuat Rusia jauh lebih sulit untuk mempertahankan cengkeramannya di bagian-bagian oblast yang cengkeraman Rusia atasnya memang sudah rapuh. Putin akan dipaksa untuk mengambil keputusan, mengalihkan lebih banyak pasukan dari wilayah pendudukan lain untuk mempertahankan wilayah di Kherson atau menyerahkannya kepada Ukraina. Tidak ada satupun yang merupakan pilihan baik bagi Putin. Hal ini membawa kita pada konsekuensi tak terduga ketiga dari Ukraina yang menjadikan Crimea seperti pulau. Jika Ukraina mampu sepenuhnya mengisolasi Crimea dan pekerjaan itu belum selesai, maka Putin harus mengambil keputusan besar lainnya. Apakah dia akan terus mengirim pasukan ke Donbas yang jadi inti pembicaraan damai lebih dari setahun? Putin sangat ingin Ukraina menyerahkan wilayah itu dan menetapkan target hampir mustahil bagi tentaranya untuk merebutnya sebelum September. Jadi kita tahu seberapa besar keinginannya. Atau apakah Putin memindahkan lebih banyak pasukan dan perlengkapan ke Crimea demi memperkuat pertahanan dan mengatasi isolasi, sehingga memperlemah serangan di Donbas, serta membuat wilayah belakang Rusia di sana makin rentan serangan udara? Sekali lagi, tidak ada satupun yang merupakan pilihan bagus. Bagaimanapun juga Putin akan kehilangan kendali yang ia kira masih dimilikinya atas wilayah yang ia klaim seharusnya berada di bawah kendali Rusia. Ukraina memaksanya segera mengambil keputusan. Selain semua serangannya terhadap logistik Rusia, drone Ukraina juga menyerang Crimea secara langsung. Pada 21 Juni, Sergei Aksyonov, yang merupakan gubernur boneka Putin di Semenanjung itu, mengumumkan bahwa semua penjualan bahan bakar di SPBU akan dihentikan pada hari yang sama ketika depot bahan bakar utama di Semenanjung tersebut terbakar hebat. Situasi ini hanya bisa berlangsung sebentar sebelum Putin harus memutuskan. Itulah yang membuat rencana Ukraina untuk Crimea sangat sempurna. Yang kita lihat di sini adalah Ukraina menjalankan rencana yang pada dasarnya sederhana, tetapi dieksekusi dengan sangat brilian sehingga membuat Rusia tidak punya jalan keluar yang nyata. Ben Hodges, mantan komandan Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa, menjelaskan rencana itu secara singkat. Hodges menyebut Crimea sebagai kunci perang dan menjelaskan langkah Ukraina dalam wawancara dengan Ukraine Informer pada 27 Mei. Menurut saya, ini mungkin terdengar sederhana, tapi memang begitu. Fase pertama atau langkah pertama untuk membebaskan Crimea adalah mengisolasinya, memutus jalan yang menuju ke Ziankov, menghancurkan jembatan itu, kata Hodges sebelum menambahkan, dan kemudian yang kedua, dan ini berkaitan dengan pertanyaan bagus Anda, adalah membuatnya tidak layak, tidak bisa digunakan oleh Rusia. Maksud saya, Ukraina sekarang memiliki kemampuan untuk menyerang setiap meter persegi Crimea. Ada serangan presisi yang dapat menjangkau kemana saja. Dan tidak ada misteri tentang di mana posisi Rusia, di mana lapangan udara, di mana angkatan laut berada. Apapun yang masih mereka miliki, logistik, semuanya ada di sana. Terus gempur agar Rusia sadar mereka tak bisa bertahan di sana. Tak ada gunanya bagi Rusia untuk tetap berada di Crimea. Itulah secara singkat yang sedang dilakukan Ukraina. Isolasi Crimea memiliki banyak tujuan dalam hal membuat tempat-tempat seperti Kherson dan Zaporizhia jauh lebih berbahaya bagi Rusia. Terputusnya jalur pasokan dari Crimea ke wilayah tersebut akan menyebabkan lebih banyak kematian tentara Putin yang kurang perlengkapan dan memberi peluang Ukraina menyerang balik garis depan Rusia yang melemah. Namun tujuannya tetap untuk merebut Crimea. Alih-alih mengirim pasukan ke Semenanjung, Ukraina berusaha membuat Putin tak bisa lagi mempertahankan Crimea. Menurut Hodges, Ukraina mengetahui semua target militer utama di pulau itu. Kampanye berkelanjutan terhadap pertahanan udara Crimea membuat target mudah diserang. Setelah Ukraina menghancurkan logistik Rusia yang masuk ke dan keluar dari Semenanjung, Rusia kini menghadapi masalah serius. Satu persatu, jalur penghubung itu diputus. Serangan pada 21 Juni merupakan satu jalur lagi yang baru saja diubah Ukraina menjadi zona maut. Segera Crimea akan terputus, terombang-ambing seperti sebuah pulau. Semenanjung itu pada dasarnya akan diblokade, yang berdampak pada seluruh kampanye Rusia di Ukraina. Kini Ukraina harus tidak hanya mempertahankan tekanan di Crimea, tapi juga memperluasnya. Tempo serangan harus ditingkatkan, dan menurut Euromaidan Press, itulah yang sudah kita lihat sekarang.
Disebutkan bahwa unit K2 Ukraina memberikan contoh sempurna dalam kampanye mereka menghancurkan truk pasokan Rusia di jalur logistik yang melayani Crimea. Pada bulan April, unit tersebut melakukan 258 serangan. Pada bulan Mei, jumlahnya meningkat menjadi 344. Hingga pertengahan Juni, unit itu telah menyerang 215 kendaraan dan diperkirakan bisa mencapai 400 kendaraan akhir bulan. Tapi disinilah situasi yang sudah mengerikan bagi Rusia menjadi semakin serius. Rusia sudah tahu semua ini akan terjadi dan mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Rencana Ukraina untuk Crimea bukan rahasia. Ukraina banyak menggunakan drone sepanjang 2025 untuk menyerang pertahanan udara dan target militer di Crimea. Pada tahun yang sama juga, muncul kemampuan drone serang jarak menengah Ukraina yang banyak diberitakan. Fedorov menyoroti peningkatan produksi, menyebut Kementerian Pertahanan Ukraina mengontrak 300% lebih banyak drone serang jarak menengah dalam 4 bulan pertama 2026 dibandingkan sepanjang 2025. Jika Rusia sudah tahu semuanya akan terjadi, kenapa belum bisa menghentikan Ukraina? Jawabannya sederhana, Rusia tak punya pertahanan udara. Setelah lebih dari 4 tahun perang dan kampanye Ukraina yang membuat Rusia kehilangan 1.437 sistem pertahanan udara, menurut Kementerian Keuangan Ukraina, kini pertahanan udara Rusia paling banter hanya tambal sulam. Karena sistem Rusia kebanyakan dirancang untuk ancaman klasik seperti rudal jelajah, hal ini menjadi resep bencana jika dikombinasikan dengan faktor lain. Masuknya drone jarak menengah dan jauh jadi mimpi buruk bagi banyak sistem ini karena mereka tak dirancang untuk target seperti itu. Banyak drone dibuat dari bahan komposit seperti plastik dan kayu lapis, sehingga situasinya makin buruk. Sistem yang dirancang untuk melacak target menggunakan jejak panas tidak bisa berbuat banyak terhadap drone yang tidak muncul di radar mereka. Perisai Crimea sedang runtuh. Lebih parahnya, Rusia tak bisa membeli pertahanan udara yang dibutuhkan. Dalam sebuah laporan pada 20 Juni, Euromaidan Press berbicara dengan seorang komandan drone yang menggunakan nama sandi Charger. Charger bekerja sama dengan Resimen Sistem Tak Berawak ke-413 Ukraina, mengatakan Rusia kini kesulitan mendapatkan microchip untuk membangun pertahanan udara. Karena itu adalah sumber daya yang langka, harganya sangat mahal. Meskipun mereka memberi uang ke pabrik, pertahanan udara tak langsung tersedia karena tak ada microchip, kata Charger. Tidak ada perangkat yang bisa diberi uang lalu menghasilkan microchip untuk rudal anti pesawat. Rusia juga memerlukan microchip untuk rudal yang digunakan menyerang Ukraina. Memberi satu berarti mengorbankan lainnya, dan Crimea yang menanggung akibatnya. Rusia punya cara lain melawan drone. Sistem peperangan elektronik dapat mengacaukan sinyal untuk membuat drone keluar jalur, atau mereka bisa melakukannya. Drone Ukraina untuk memutus Crimea tetap efektif meski sinyal dikacaukan. Drone serang jarak menengah ini membuat wilayah belakang Rusia lebih mudah dijangkau. Banyak drone seperti Hornet yang menonjol dalam kampanye 2026 melawan Crimea juga menggunakan kecerdasan buatan untuk mencapai target mereka. Ini menghilangkan sinyal yang bisa diganggu, memaksa Rusia mengandalkan pertahanan udara usang yang sudah terbukti dapat ditembus dan diserang Ukraina. Semua ini berarti bahwa Rusia tidak memiliki alat untuk mempertahankan diri dari strategi Ukraina terkait Crimea. Putin dan kroni-kroninya tahu semua ini akan datang. Ukraina tidak merahasiakan apa yang sedang diupayakannya, jadi Rusia tidak dibuat lengah. Secara teori pertahanannya sederhana, matikan drone serangan jarak menengah Ukraina. Itulah yang akan menyelamatkan Crimea yang diduduki agar tetap dikuasai Rusia, tetapi Rusia tak bisa melakukannya. Pasukan Putin seperti tikus terjebak. Palang sudah turun, tikus tahu masalah yang harus dipecahkan, tapi tak ada jalan keluar. Tikus yang terluka hanya menunggu mati. Itulah Rusia di Crimea sekarang. Mengamati, menunggu, dan berharap keajaiban untuk menyelamatkan aneksasi ilegalnya. Tapi keajaiban itu tidak akan datang. Yang akan tiba di Crimea dan wilayah sekitarnya hanyalah lebih banyak drone serangan jarak menengah. Perangkapnya sudah dipicu. Daya hidup Rusia sedang dikuras dan cepat atau lambat, lampu-lampu akan padam. Crimea milik Putin akan berakhir. Berperang bukan hanya soal jumlah pasukan dan perlengkapan di garis depan. Di balik layar ada otak-otaknya. Pusat-pusat yang mengendalikan propaganda dan menjaga seluruh militer tetap berjalan. Itulah peran pusat komunikasi antariksa Dubna bagi Rusia. Terletak di wilayah Moskow, pusat ini merupakan pusat utama untuk segala hal,
mulai dari pusat komando dan pengendalian di garis depan hingga pesan-pesan penuh propaganda yang dijejalkan Kremlin kepada masyarakat di Rusia dan Ukraina yang diduduki. Dubna sangat penting bagi mesin perang Rusia. Ukraina baru saja melumpuhkannya. Putin dan kroni-kroninya panik saat asap membumbung dan pusat satelit terbakar. Konfirmasi serangan Ukraina datang pada 22 Juni ketika staf umum Ukraina memastikan bahwa mereka telah melancarkan serangan ke pusat komunikasi luar angkasa Dubna pada 21 Juni dan berlanjut semalaman hingga 22 Juni. Ini adalah Ukraina yang kembali menembus pertahanan udara Moskow dan mereka melakukannya untuk menghancurkan target penting yang tidak akan diduga oleh siapapun di Kremlin. Staf umum membagikan foto asap hitam tebal dari pusat Dubna di Telegram, disertai pesan yang mengkonfirmasi aksi terbaru pasukan Ukraina. Pusat komunikasi luar angkasa Dubna di wilayah Moskow diserang. Asap tebal terlihat di fasilitas itu. Kerugian musuh sedang didata menurut staf umum. Informasi tambahan datang dari para reporter OSINT di lapangan. Akun OSINT Intuit X merilis lebih banyak foto serangan dan video pendek yang menunjukkan asap tebal. Di latar belakang, terdengar suara pertahanan udara mencoba menghentikan senjata kiriman Ukraina. Mereka gagal. Stasiun satelit utama tak akan berasap jika mereka berhasil. Apa yang baru saja dicapai Ukraina di sini merupakan pukulan besar bagi pasukan garis depan Rusia dan upaya Kremlin untuk meracuni pikiran rakyat dengan narasinya. Untuk memahaminya, kita perlu menelusuri pusat Dubna lebih dalam. Fasilitas ini sebenarnya memiliki sejarah yang cukup menarik dan pada masanya dulu, tempat ini memiliki tujuan yang relatif tidak berbahaya. Media United 24 menyebut Dubna sebagai salah satu teleport satelit terbesar di Rusia, pusat berbasis darat untuk menghubungkan satelit dengan jaringan komunikasi terestrial. Pada dasarnya, pusat-pusat ini dibutuhkan untuk memastikan televisi satelit dapat berfungsi. Dan itulah tujuan awal Dubna dibangun. Didirikan pada tahun 1980 oleh Kementerian Komunikasi Soviet, Dubna dibangun menjelang Olimpiade musim panas Moskow untuk menyiarkan tayangan langsung Olimpiade ke stasiun televisi di Eropa dan Amerika. Ada ironi yang menyedihkan di sini. Olimpiade mempertemukan orang dari berbagai negara untuk bersaing secara bersahabat tanpa politik atau kebencian. Itulah semangat Olimpiade, meski pelaksanaannya tak selalu demikian. Dubna seharusnya jadi alat Rusia untuk membangun kebersamaan dan komunikasi lebih baik. Tapi seperti banyak hal di Rusia, terutama sejak naiknya Vladimir Putin, hal itu telah disalahgunakan untuk tujuan militer. Penyimpangan dimulai tak lama setelah Olimpiade berakhir, meski saat itu belum tentu hal buruk. Saat Uni Soviet memasuki dekade terakhir keberadaannya, Kremlin menjadikan Dubna sebagai pusat saluran komunikasi aman dengan beberapa negara barat. Negosiasi kemungkinan besar didukung pusat satelit ini dan mungkin membantu Rusia pasca Soviet membangun hubungan dengan kekuatan lain. Seiring waktu, pusat ini semakin berkembang. Awalnya hanya ada sepasang antena besar. Sekarang Dubna memiliki lebih dari 20 antena dengan berbagai ukuran yang digunakan untuk menangani pelacakan, telemetri, dan operasi komando bagi sebagian besar dari jaringan satelit Rusia yang berjumlah sekitar 300 satelit milik Rusia. Karena ukurannya sangat besar, Dubna pasti digunakan militer Rusia. Dan itulah yang kita lihat hari ini, meskipun dioperasikan oleh perusahaan komunikasi satelit Rusia yang secara resmi merupakan perusahaan sipil, Dubna digunakan oleh militer Rusia. Ini terhubung ke jaringan intelijen strategis dan pertahanan nasional Rusia. Di Ukraina yang diduduki, pusat-pusat seperti Dubna memungkinkan banyak pusat komando dan kendali Rusia beroperasi. Pusat satelit ini berperan penting dalam mendukung penggunaan drone dan sistem peperangan elektronik Rusia. Semua ini dilakukan sambil tetap menjalankan fungsi asalnya, yakni memastikan stasiun televisi dapat menyiarkan ke sebanyak mungkin orang. Namun kini, siaran-siaran tersebut dipenuhi propaganda Kremlin. Siaran-siaran itu disiarkan ke seluruh Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki. Hal ini menandai Dubna sebagai fasilitas dua fungsi Rusia, membuatnya jadi target militer sah bagi Ukraina. Asap kini mengepul dari stasiun satelit Rusia. Kerusakan secara keseluruhan masih sedang dinilai, seperti yang disampaikan oleh staf umum Ukraina. Kita belum tahu berapa banyak korban yang disebabkan oleh serangan ini jika memang ada. Kita juga belum tahu secara spesifik apa yang berhasil dihantam oleh Ukraina di pusat satelit itu. Bisa saja hanya 1 atau 2 antena, atau mungkin seluruh basis daya dari stasiun itu sendiri. Akan ada lebih banyak dari Ukraina nanti. Namun, Rusia justru cukup vokal mengenai serangan terbaru ini.
Reuters melaporkan, kantor berita Rusia TASS memberikan banyak informasi mengejutkan, padahal biasanya layanan negara ini menutupi berita serangan Ukraina. TASS melaporkan bahwa Dubna telah menjadi sasaran serangan drone besar-besaran oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. TASS mengklaim layanan televisi tetap berjalan meski serangan terjadi, namun kebenarannya masih dipertanyakan. TASS mengklaim tak ada staf pusat itu yang terluka akibat serangan Ukraina. Jadi Rusia bertindak seolah-olah semuanya berjalan seperti biasa di Dubna. Namun gambar dan video asap tebal menunjukkan cerita berbeda. Dubna sudah dihantam, dan itu berarti bisa dihantam lagi. Jika Anda mengikuti laporan serangan Ukraina kami, Anda pasti tahu ada pola yang terjadi. Ukraina jarang hanya menyerang satu target. Ketika drone Ukraina terbang, mereka menuju ke target di seluruh Rusia dan wilayah pendudukan. Dan itulah yang terjadi pada 21 hingga 22 Juni. Menurut New Sky, pasukan Ukraina juga menyerang pusat logistik dan drone saat drone-drone itu menuju Dubna. Di wilayah Zaporozhia, drone Ukraina menyerang sebuah jembatan jalan dekat Vasilivka sebagai bagian dari kampanye berkelanjutan mereka untuk mengisolasi Crimea. Lalu lintas di jembatan itu ditangguhkan. Serangan itu juga disertai serangan ke Port Kavkaz yang berada di wilayah Krasnodar, Rusia. Ukraina menyerang 2 feri yang membawa pasokan dan perlengkapan militer. Sekali lagi, Crimea jadi target utama. Serangan ini menargetkan titik-titik di sepanjang Selat Kerch, jalur yang sering dipakai Rusia untuk melewati jembatan Kerch dan memasok logistik ke dan dari Crimea. Selain itu, Ukraina juga menargetkan titik kendali drone, area pelatihan operator drone, serta beberapa pos komando dan pengamatan di wilayah pendudukan dan wilayah Belgorod milik Rusia. Pos-pos yang disebut terakhir itu digunakan untuk mengordinasikan serangan Rusia ke wilayah Sumy dan Kharkiv di Ukraina, lapor New Sky. Tanggal 21 Juni merupakan hari sibuk bagi Ukraina. Meski serangan lain mengesankan, khususnya yang melanjutkan isolasi Crimea, Dubna tetap jadi sorotan utama di semua berita. Untuk saat ini, kita akan berasumsi bahwa Ukraina telah melakukan cukup banyak kerusakan untuk melumpuhkan Dubna, meskipun hanya sementara. Itu membawa kita ke pertanyaan yang jelas. Apa arti semua ini bagi perang Ukraina? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ini adalah pengingat cepat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda menyukai apa yang Anda lihat dari channel ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe. Kami mengunggah video seperti ini setiap hari. Inilah makna serangan ke Dubna bagi Ukraina dan Rusia. Kita akan mulai dengan pesan yang baru saja dikirimkan oleh Ukraina. Pusat satelit Dubna terletak di Oblast Moskow dan seharusnya tak tersentuh. Dikelilingi oleh pertahanan udara seperti semua tempat lain di Moskow dan ratusan kilometer jauhnya dari garis depan, Dubna seharusnya menjadi target yang mustahil bisa diserang oleh drone. Itulah yang dipikirkan Putin saat memulai invasi besar pada Februari 2022. Dan saat itu, Putin memang benar, Ukraina belum memiliki alat yang dibutuhkan untuk melakukan serangan seperti ini. Tapi ini tahun 2026, dan Ukraina tidak hanya memiliki alat-alatnya, mereka juga telah menunjukkan bahwa mereka bisa secara konsisten menyerang Moskow, dan tidak banyak yang bisa dilakukan pertahanan udara Rusia untuk mengatasinya. Serangan Dubna menimbulkan kekacauan dan asap dari pusat satelit Rusia. Suara baru Ukraina melaporkan bahwa wali kota Rusia yang sedang tertekan, Sergei Sobyanin, mengklaim bahwa pertahanan udara Rusia menembak jatuh hampir 80 drone selama serangan itu. Dan serangan tersebut menyebabkan total 367 penerbangan dibatalkan atau ditunda di berbagai bandara Moskow. Kami bilang tertekan, karena Sobyanin harus banyak membicarakan drone Ukraina dan kurang menikmati hidupnya sebagai kroni Putin belakangan ini. Serangan Dubna adalah contoh terbaru drone Ukraina yang menyerang Oblast Moskow. Beberapa hari sebelumnya, pada malam 17-18 Juni, drone Ukraina menyerang kilang minyak utama Moskow, Kapotnya, dalam serangan yang disebut otoritas Rusia sebagai yang terbesar di wilayah itu dalam 2 tahun terakhir. Serangan itu efektif, Kapotnya terbakar, dan warga Moskow mengeluh tentang hujan minyak hitam yang turun menimpa mereka. Rusia tentu saja mengatakan bahwa hujan seperti itu tidak pernah terjadi. Tetapi ketika Anda melihat rekaman serangan tersebut yang memperlihatkan sebuah tangki penyimpanan minyak benar-benar meledak di bagian atasnya, kemungkinan akibat rudal pertahanan udara Rusia yang gagal dan mengenai tangki tersebut, maka sulit untuk menyangkal dampak dari serangan Ukraina itu. Hujan minyak atau tidak, Ukraina mengirimkan pesan kepada Moskow pada 17 Juni yang kemudian diulanginya pada 21 Juni. Moskow kini bukan sekadar dalam jangkauan, tapi benar-benar jadi sasaran.
Itu salah satu poin utama serangan Dubna. Meski fasilitas Rusia rusak, Ukraina memakai serangan ini untuk menunjukkan pada warga Moskow bahwa Putin tak mampu melindungi wilayah mereka. Oblast yang paling terlindungi di seluruh Rusia telah diserang keras 2 kali dalam waktu 1 minggu dan kerusakan telah terjadi. Secara psikologis, itu sangat memukul Rusia. Propaganda tidak bisa berpura-pura semuanya baik saat warga Moskow melihat asap dari kilang minyak dan pusat satelit. Asap itu membuktikan pada mereka bahwa klaim Ukraina soal senjata yang bisa menyerang target hingga 3.000 km bukan omong kosong. Itu sangat nyata dan Ukraina terus membuktikannya. Soal propaganda, kita akan bahas lagi makna serangan Dubna sebentar lagi. Ada implikasi militer dari serangan ini yang perlu dipertimbangkan. Pos komando, pusat drone, dan sistem peperangan elektronik. Semuanya bergantung pada Dubna yang beroperasi penuh, sehingga kehilangan pusat satelit ini bisa melumpuhkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dan garis depan Ukraina. Ingat yang tadi kita bahas soal berbagai kegunaan Dubna. Usai Olimpiade, Rusia memakai satelit itu untuk membuka komunikasi aman dengan negara lain. Adalah asumsi yang masuk akal bahwa pusat komando dan kontrol di dalam Ukraina memanfaatkan saluran serupa, terutama sekarang ketika Dubna telah berkembang sebesar sekarang. Kehilangan komunikasi yang aman adalah hal buruk bagi Rusia. Hal yang sama juga berlaku jika kehilangan kemampuan untuk mengumpulkan data yang disediakan oleh Dubna. Pusat komando dan kontrol pada dasarnya adalah fasilitas yang digunakan militer untuk memantau, menganalisis, dan mengelola sistem-sistem penting, yang berarti setiap pusat tersebut berfungsi sebagai lokasi utama di mana para komandan dapat mengarahkan pasukan dan mengkoordinasikan serangan di garis depan. Untuk melakukan itu, komunikasi harus dienkripsi agar musuh tidak bisa menyadap pesan. Dan aliran data ke pusat komando dan kontrol harus tetap lancar agar komandan mendapatkan gambaran terbaik tentang medan pertempuran. Jika Dubna lumpuh, yang kemungkinan besar bisa terjadi setelah serangan berulang kali sekarang karena Ukraina telah membuktikan bahwa mereka bisa menghantam pusat satelit tersebut, maka akan terjadi kekacauan total di barisan Rusia. Serangan garis depan akan paling menderita dan dipastikan menambah korban Rusia dalam perang yang telah membuat negara itu kehilangan lebih dari 1,39 juta orang. Masalah drone juga muncul. Hilangnya komunikasi satelit antara Moskow dan pusat komando di dalam Ukraina membuat komandan tak bisa memberi instruksi akurat ke unit drone karena tak menerima perintah. Ada kemungkinan bahwa Dubna juga berperan dalam membantu navigasi satelit yang terpasang di banyak drone serang milik Rusia. Sky News menyebut Dubna penting untuk kendali kendaraan udara tak berawak, sehingga asumsi ini cukup masuk akal. Sebanyak apapun yang telah dibahas tentang Ukraina dan strategi drone cemerlangnya melawan Rusia, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Rusia juga sangat banyak menggunakan drone. Hanya pada bulan Mei saja, Rusia meluncurkan rekor 8.150 drone ke Ukraina yang menunjukkan besarnya volume kampanye jarak jauhnya. Dan menurut Moscow Times, Rusia berencana membangun 7,3 juta drone FPV pada tahun 2026, yang berarti sekitar 20.000 unit per hari. Jangan salah, drone Rusia adalah ancaman besar untuk Ukraina. Jika Dubna ditutup sementara, itu memberi kelegaan bagi pasukan dan warga Ukraina. Unit drone Rusia di garis depan harus menunda serangan jika tak mendapat info dari pusat komando dan kontrol. Drone serang Rusia yang mengandalkan navigasi satelit tidak akan bisa terbang atau lebih mudah dicegat dengan pertahanan udara dan teknik peperangan elektronik. Dan berbicara tentang peperangan elektronik, Berita Langit mengatakan bahwa Dubna juga sangat penting bagi penggunaan sistem-sistem ini oleh Rusia di dalam Ukraina. Sistem ini umumnya bekerja dengan mengacaukan sinyal satelit milik lawan, seperti pada drone atau rudal. Untuk melakukannya, Rusia butuh akses ke jaringan satelitnya guna mengirim sinyal pengacau. Rusia ingin menggunakan downlink jam, yaitu mengganggu sinyal satelit saat diturunkan ke penerima menurut Modern War Institute di West Point. Diduga, jika News Sky benar, Dubna memungkinkan sistem EW Rusia untuk melakukan jenis pengacauan seperti ini. Jika Dubna tidak berfungsi, hal itu tidak akan terjadi. Dan itu berarti drone jarak menengah Ukraina khususnya menjadi jauh lebih mematikan. Drone-drone itu telah digunakan dalam kampanye penguncian logistik Ukraina untuk menghancurkan logistik Rusia di belakang garis depan. Menurut RBC Ukraina, analis intelijen sumber terbuka asal Prancis Clement Mollard telah memverifikasi setidaknya 500 serangan jenis ini terhadap truk dan kendaraan transportasi Rusia saja. Antara 1 Mei hingga 18 Juni, semuanya dikonfirmasi menggunakan bukti video.
Kehilangan sistem peperangan elektronik membuat Rusia rentan terhadap lebih banyak serangan seperti ini yang mendukung tujuan utama Ukraina mengisolasi Crimea dan mengganggu pasokan ke garis depan. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa Dubna adalah target militer yang jelas bagi Ukraina. Sekarang mari fokus pada hal yang lebih berbahaya. Kamu mungkin ingat Dubna adalah pusat satelit utama TV yang dikendalikan negara Rusia. Itu pada dasarnya menjadikannya penyebar tidak langsung propaganda Kremlin di seluruh Rusia. Menurut Putin, televisi yang dikendalikan negara bertujuan mengontrol narasi. Kita sudah melihat buktinya di Rusia sebelum Putin jadi presiden. Misalnya, upaya kudeta di Rusia tahun 1993 memicu pertempuran sengit memperebutkan stasiun Channel One di Ostankino, pusat televisi Moskow. Para pelaku kudeta saat itu sudah tahu hal yang kini diketahui Putin. Mengendalikan siaran berarti mengendalikan pikiran. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Marlborough College mengatakan bahwa rata-rata orang Rusia menonton televisi sekitar 4 jam per hari dan Putin telah memanfaatkan fakta itu untuk menggunakan TV pemerintah Rusia guna menormalkan perang di negaranya sendiri. Ini tidak mengejutkan. Kita tahu disinformasi adalah salah satu senjata utama Kremlin. Yang jauh lebih mengkhawatirkan bagi Ukraina adalah bahwa program-program yang dipenuhi propaganda Rusia sedang disiarkan ke wilayah-wilayah yang diduduki. Itu sudah terjadi sejak awal perang. Pada Desember 2022, analisis pemantauan BBC mengungkapkan bahwa Rusia telah mencoba memaksa saluran-saluran yang sudah ada untuk memberitakan versi beritanya sendiri atau bahkan membuat saluran baru di Zaporizhia dan Kherson. Rusia juga memakai media milik negara, TRK Krim, yang didirikan di Crimea yang diduduki, untuk membuat program sesuai bagi penduduk wilayah pendudukan lain. Pada Juni 2025, Kyiv Independent melaporkan bahwa Rusia telah menghapus lebih dari 1.000 perangkat yang menyediakan akses ke televisi Ukraina di wilayah pendudukan hanya dalam 1 minggu, dengan tujuan meracuni ruang informasi dengan lebih banyak propaganda. Rusia bahkan telah meluncurkan paket TV seperti Ruski Mir yang menurut media tersebut mencakup 20 saluran TV negara yang dijalankan Kremlin bersama dengan 11 saluran hiburan dan 10 saluran regional di oblast yang diduduki di Ukraina. Ini menunjukkan Rusia tak hanya ingin menghancurkan militer Ukraina. Putin sedang menargetkan tulang punggung budaya negara tersebut. Kremlin menggunakan televisi untuk merusifikasi wilayah yang diduduki dengan membanjiri mereka informasi manipulatif agar penduduk mempercayai versi peristiwa Rusia. Namun cara ini sangat bergantung pada saluran satelit. Gangguan seperti di Dubna bisa menggagalkan upaya Kremlin memprogram ulang pikiran warga di wilayah yang diduduki. Mungkin ini bahkan lebih besar dari aspek militer serangan 21 Juni dan bisa jadi kemenangan terbesar Ukraina di Dubna. Setelah Ukraina tahu bisa menyerang pusat satelit itu, mereka hampir pasti akan mencobanya lagi. Dengan serangan lanjutan, kita bisa melihat lebih dari asap dan laporan kerusakan tak terkonfirmasi. Kita mungkin akan menyaksikan runtuhnya seluruh jaringan propaganda Rusia di Ukraina. Selama berbulan-bulan, Ukraina telah menjalankan rencana cerdas terhadap Crimea yang diduduki. Drone tanpa henti menyerang logistik Rusia yang memasok ke semenanjung, sementara drone jarak jauh menyerang jauh ke Crimea untuk menghancurkan pertahanan yang dibangun Rusia. Crimea sedang diisolasi, dibiarkan terdampar dalam perang di mana seharusnya wilayah itu menjadi pusat perhatian. Kini, Ukraina tengah mempersiapkan sesuatu yang besar. Rusia mengetahuinya. Putin percaya bahwa hari H Ukraina akan segera tiba dan mimpi buruk terburuk Rusia akan terjadi. Operasi pendaratan itu akan sangat besar. Setiap keyakinan Putin bahwa Crimea aman telah lenyap. Sekarang yang bisa dilakukan Rusia hanyalah mati-matian bersiap menghadapi apa yang mereka anggap tak terelakkan. Dan itulah masalahnya. Saat Ukraina merahasiakan rencananya untuk Crimea, dari tindakan Rusia, kita bisa melihat ketakutan Putin tentang kemungkinan terjadinya hari H. Pada 17 Juni, media United 24 melaporkan komentar yang dibuat oleh Dmytro Pletnyuk yang merupakan juru bicara Angkatan Laut Ukraina. Dia menyatakan Rusia mulai memperkuat pertahanan di sepanjang pantai Crimea yang diduduki. Kenapa? Putin sangat ketakutan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk melakukan serangan balasan guna merebut kembali semenanjung yang diduduki dari Rusia sekali dan untuk selamanya, mungkin dengan menggunakan pendaratan amfibi untuk melakukannya.
Saat ini, bagian-bagian garis pantai Crimea yang dianggap Rusia paling rentan sedang diperkuat, ungkap Pletnyuk. Dan dia menambahkan bahwa Rusia melihat kemungkinan adanya pendaratan sebagai masalah yang sangat nyata yang harus diantisipasi. Bagaimanapun juga, musuh menganggap ini sebagai ancaman yang benar-benar nyata. Orang Rusia memperkuat area rawan pendaratan di Crimea karena mereka percaya hal itu mungkin terjadi, kata Pletnyuk pada Kyiv Independent. Dia mengungkapkan alasan Rusia sangat takut dengan apa yang mereka yakini akan terjadi. Keyakinan akan pendaratan amfibi itu tidak muncul begitu saja. Angkatan Laut Ukraina telah berlatih untuk hal seperti ini, klaim Pletnyuk. Pelatihan masih berlangsung dan operasi khusus Ukraina menambah ketakutan Rusia, sementara drone Ukraina terus beraksi dalam kampanye untuk mengisolasi semenanjung itu. Dan mungkin meletakkan dasar untuk jenis serangan yang tidak pernah dipercaya Putin bisa terjadi ketika ia melancarkan invasinya. Rusia khawatir D-Day kedua segera terjadi. Tapi kenapa Rusia begitu takut? Selain pelatihan Ukraina yang baru saja kami sebutkan, apa yang terpaksa disaksikan Rusia selama beberapa bulan terakhir membuat komando tinggi militernya percaya bahwa sesuatu yang besar sedang menuju ke Crimea. Semenanjung itu sedang diubah menjadi sebuah pulau saat Ukraina melakukan operasi tanpa henti untuk mengisolasi Crimea dari semua jalur logistik yang memungkinkan Rusia terus memasoknya dengan tentara dan perlengkapan militer. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov mengatakan bahwa kampanyenya untuk memisahkan Crimea dari wilayah pendudukan di Ukraina dan jembatan Kerch yang menjaga semenanjung tetap terhubung dengan Rusia berjalan persis sesuai rencana Ukraina. Isolasi ini akan mengubah semenanjung yang diambil Putin dari Ukraina pada 2014 menjadi pulau yang bisa menimbulkan konsekuensi tak terduga bagi Rusia, menurut laporan Euromaidan Press yang mengutip Fedorov dalam wawancara dengan pers Ukraina. Meskipun pernyataan Menteri Pertahanan Ukraina terdengar samar, ini adalah peringatan bagi Rusia. Apakah peringatan itu berarti serangan amfibi akan segera terjadi? Sulit dikatakan, namun Ukraina jelas sedang meletakkan dasar untuk kemungkinan serangan seperti itu. Dalam beberapa minggu terakhir, drone serangan jarak menengah generasi baru Ukraina mengacaukan jaringan logistik pendukung Crimea. Fedorov menyatakan Kementerian Pertahanan Ukraina membangun kampanye isolasi ini dengan mengontrak drone serangan jarak menengah hingga 300% lebih banyak dalam 4 bulan awal 2026 dibandingkan sepanjang 2025. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan jumlahnya bahkan lebih tinggi dengan klaim peningkatan 500%. Apapun kenyataannya, bulan Mei dan Juni telah menunjukkan peningkatan besar dalam penggunaan drone serangan jarak menengah ini membuahkan hasil terhadap Crimea. Sejak akhir Mei, Ukraina telah mengubah jalan raya utama RR-280 yang menghubungkan Rusia, Ukraina Selatan, dan Crimea menjadi neraka yang sesungguhnya. Lalu lintas di sepanjang jalan itu telah menurun sebesar 71% sejak serangan-serangan ini dimulai, klaim dari Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi. Karena jalan RR-280 makin tak berguna bagi Rusia, Ukraina mulai menyerang jembatan di wilayah pendudukan menuju semenanjung itu. Serangan pada 9 Juni menyebabkan penghentian total transportasi di jembatan itu, memaksa pengalihan ke rute alternatif yang melewati Armyansk dan Perakov. Beberapa serangan telah tercatat di jembatan yang menghubungkan Hanichesk dan Tanjung Arabat, juga di Kherson, begitu pula serangan di Armyansk yang bertujuan memutus salah satu rute alternatif yang coba dibuat Rusia. Salah satu serangan sebelum 11 Juni membuat Ukraina menghancurkan 50 truk suplai dan truk tangki bahan bakar yang dikirim Rusia melalui Armyansk ke Crimea. Dan itulah intinya, memutus semua jalan ini, menghentikan bahan bakar, makanan, suplai, dan tentara agar tidak bisa masuk ke Crimea. Tidak ada yang terjadi secara acak. Semua ini adalah bagian dari kampanye yang sangat terkoordinasi dengan baik untuk memutus Crimea dari setiap wilayah yang memungkinkan Rusia mempertahankan kehadirannya di semenanjung tersebut. Seperti yang dikatakan oleh media United, 24 serangan-serangan Ukraina telah menyebabkan gangguan terus-menerus pada jalur suplai Rusia di Crimea dalam sebuah kampanye yang tampaknya dirancang untuk membuat pasukan Rusia yang menduduki semenanjung itu kelaparan. Tapi bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dari sekadar itu? Bagaimana jika Ukraina tak hanya berusaha mengisolasi, tapi juga menyiapkan pendaratan amfibi seperti yang dikhawatirkan Rusia? Itu menjelaskan pertahanannya, tapi masih ada pertanyaan sulit tentang bagaimana Ukraina bisa melakukannya. Sebentar lagi kita akan bahas komentar Platonchuk dan kemungkinan rencana Ukraina. Tapi sebelum itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan agar Anda bisa melihat lebih banyak dari saluran kami.
Jadi, pendaratan amfibi. Apa yang terjadi jika Ukraina lakukan D-Day di Crimea? Kita telah melihat sedikit petunjuk tentang apa yang mungkin direncanakan Ukraina di masa lalu. Pada Agustus 2023, pasukan Ukraina melakukan apa yang mereka sebut sebagai operasi khusus di semenanjung Crimea. Operasi itu melibatkan intelijen militer Ukraina yang mendaratkan sejumlah kecil pasukan di Crimea menggunakan kapal laut yang mendarat di dekat pemukiman Miak dan Olanivka. Dalam operasi itu, tentara Ukraina terlibat pertempuran menimbulkan setidaknya 30 korban di pihak Rusia dan merusak 4 kapal cepat Rusia sebelum meninggalkan semenanjung. Operasi itu dulu penting karena Ukraina bisa mendaratkan tentaranya di Crimea, tapi sekarang mungkin jadi cetak biru. Namun ini adalah operasi yang sangat kecil. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Ukraina bisa menyusupkan tentaranya ke Crimea dalam gelapnya malam, menyebabkan beberapa korban lalu keluar lagi. Rencana secara bertahap mengirim tentara untuk menyusup bisa menjadi strategi yang dijalankan. Namun, pasukan Rusia di Crimea kemungkinan besar akan mengalahkan kelompok seperti itu jika bertahan lama. Semenanjung Crimea memiliki luas sekitar 26.500 km persegi, wilayah yang cukup luas untuk dijangkau. Itu lebih dari 5,5 kali lipat dari 4.700 km persegi wilayah Ukraina yang menurut BBC dicuri Rusia dari Ukraina pada 2025 misalnya. Sulit juga untuk menentukan berapa banyak tentara yang ditempatkan Rusia di Crimea, dengan perkiraan terbaru berasal dari sebelum Putin melancarkan invasinya. Pada Juli 2020, UKRI Inform melaporkan bahwa Rusia memiliki 32.500 tentara di semenanjung itu, dengan 11.500 diantaranya merupakan pasukan darat. Jumlahnya kini mungkin lebih tinggi, atau bisa juga lebih rendah karena peran Crimea sebagai simpul logistik pasukan ke Ukraina yang diduduki. Tetap saja, jumlah tentaranya terlalu banyak bagi kelompok kecil yang datang lewat laut. Ukraina perlu pendaratan lebih besar untuk membebaskan Crimea dari Rusia. Ini tidak berarti Ukraina tidak akan memakai kelompok operasi khusus kecil seperti pada 2023. Kelompok-kelompok seperti itu bisa dikerahkan di sepanjang pantai Crimea untuk menghancurkan pertahanan dan membuat benteng guna mempersiapkan kedatangan kelompok yang lebih besar. Tetapi mereka tidak akan mampu merebut Crimea sendirian, dan Platonchuk sendiri mencatat hal itu. Dia menyatakan pendaratan seperti D-Day di Crimea harus menjadi bagian dari operasi ofensif yang lebih besar dan kompleks, kemungkinan juga fokus pada pembebasan wilayah selatan yang diduduki dan terhubung ke Crimea. Kami sering menyebut D-Day karena Platonchuk sendiri membandingkannya langsung saat membahas pendaratan amfibi di Crimea. Kita bisa melihat D-Day untuk memahami apa yang perlu dilakukan Ukraina agar pendaratan seperti ini terjadi. Secara khusus, Platonchuk menyinggung penyerbuan pantai Omaha dan menggunakannya sebagai contoh jenis pertahanan yang akan dihadapi Ukraina. Ranjau di air dan pantai yang digunakan Ukraina untuk pendaratan harus dihindari. Begitu juga pertahanan darat seperti kawat berduri dan parit yang memperlambat tentara. Sarang senapan mesin dan bunker juga akan terus-menerus menembaki tentara Ukraina. Ukraina menyerang dari laut, kemungkinan tanpa banyak pertahanan udara, sehingga pasukan Rusia bisa mendapat dukungan udara. Mengacu pada pantai Omaha, Museum Nasional Perang Dunia II mengatakan bahwa sekitar 160.000 tentara sekutu terlibat dalam pendaratan D-Day dan 34.000 tentara Amerika mendarat di Omaha. Seluruh operasi tersebut menelan korban lebih dari 10.300 orang di pihak sekutu, 2.400 diantaranya terjadi di pantai Omaha. Tapi ada satu detail yang sangat penting. Sekutu menggunakan 7.000 kapal angkatan laut, termasuk sekitar 4.000 kapal pendarat dalam pendaratan D-Day bersama dengan 12.000 pesawat yang memberikan dukungan. Jika penyerbuan ke Crimea seperti itu, Ukraina bermasalah. Ukraina hampir tidak punya angkatan laut yang layak disebut. Global Firepower yang memeringkat 145 militer di seluruh dunia dengan menggunakan indeks khusus yang menilai segala hal mulai dari jumlah personel hingga aset yang tersedia mengatakan hal itu. Angkatan Laut Ukraina terdiri dari 169 kapal yang sebagian besar adalah kapal patroli. Sumber yang sama mengatakan bahwa Ukraina memiliki 347 aset udara. Jadi, tingkat dukungan udara seperti yang terlihat pada hari H tidak akan tersedia untuk Ukraina jika mereka melancarkan invasi amfibi ke Crimea yang diduduki. Jadi, idenya batal kan? Tidak juga. Tahun 2026 sangat jauh dari tahun 1944. Dan itu berarti Ukraina memiliki peluang untuk melakukan pendaratan yang dicoba dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang kita lihat di pantai Omaha. Ukraina harus menempatkan pasukan di darat.
Platonchuk menegaskan mustahil membebaskan Crimea tanpa mengirim tentara ke Semenanjung dan mempertahankan mereka di sana. Namun, hal yang perlu diingat tentang D-Day adalah bahwa itu merupakan pendaratan amfibi terbesar yang pernah direncanakan. Artinya jauh lebih banyak dari sekedar pantai Omaha yang terlibat. Sekutu menyerbu 5 pantai untuk membuka jalur langsung dari laut ke wilayah Prancis yang lebih dalam. Ukraina tak perlu melakukan itu. Mereka juga mencoba merebut semenanjung yang jauh lebih kecil dari Prancis. Itu menguntungkan Ukraina. Jika laporan lama tentang Rusia yang menempatkan sekitar 32.500 tentara di Crimea masih berlaku, itu menjadi keuntungan lain bagi Ukraina. Artinya, Ukraina tak perlu mengerahkan pasukan sebanyak saat D-Day. Selain itu, strategi Ukraina untuk mengisolasi Crimea berarti para tentara yang ditempatkan di sana terputus dari pasokan, dan Rusia akan kesulitan mengirimkan cadangan ke Semenanjung jika Ukraina melancarkan serangan. Namun, senjata terbesar yang dimiliki Ukraina untuk jenis pendaratan seperti ini adalah senjata-senjata yang tidak memerlukan tentara untuk mengoperasikannya sama sekali. Drone mengubah segalanya. Dukungan udara selama hari H Ukraina itu bisa datang dari ribuan drone, bukan dari pesawat. Bayangkan, serangan drone menengah terus-menerus menghantam bunker dan pos senapan mesin. Hybrid rudal drone Flamingo menghantam pertahanan. Semua ini terjadi di depan tentara Ukraina yang mendarat dan mencoba maju. Ukraina dapat mengordinasikan gelombang drone untuk menghancurkan pertahanan Rusia sebelum pasukan mendarat di pantai. Ukraina memiliki drone untuk itu. Menurut New York Times, Ukraina kini bisa meluncurkan sekitar 5.000 drone jarak menengah dan jauh per bulan. Memusatkan tembakan pada pertahanan yang dibangun Rusia di pantai Crimea akan sangat mendukung upaya pendaratan. Terkait pendaratan amfibi, Ukraina memang kekurangan kapal pendarat untuk melakukan operasi seperti di pantai Omaha. Ukraina memiliki drone maritim yang berperan penting untuk serangan kamikaze terhadap kapal perang Rusia yang mencoba menghentikan serangan Ukraina. Mereka juga dapat digunakan untuk menghancurkan ranjau laut Rusia, sehingga sedikit kapal patroli dan kapal pendarat Ukraina dapat membawa pasukan ke pantai Crimea. Ukraina kembali mengembangkan teknologi itu. Drone bawah air Toloka telah dikembangkan di Ukraina dan bisa digunakan untuk menyingkirkan ranjau Rusia atau mengarahkan drone kamikaze ke arah yang tepat. Ukraina mengembangkan drone Sea Trident dengan hulu ledak 1.000 kg yang mampu menenggelamkan kapal besar atau merusak infrastruktur pesisir, menurut laporan RBC Ukraina. Yang kita lihat, versi D-Day Ukraina akan sangat berbeda dari peristiwa tahun 1944. Ukraina bisa menyiapkan pendaratan pasukan dengan drone untuk menghancurkan pertahanan pantai Rusia sebelum pasukan mendarat. Namun, drone tidak bisa melakukan semuanya. Semakin banyak yang mereka hancurkan, terutama jika Crimea terisolasi, pertahanan Rusia makin lemah terhadap pendaratan, meski tak sebesar di pantai Omaha. Dengan drone dan pendaratan skala kecil seperti pada 2023, Ukraina mungkin bisa membuka koridor lebih dalam ke Crimea. Pernyataan itu menunjukkan pandangan optimis tentang kemungkinan Ukraina melakukan serangan amfibi ke Crimea. Ini adalah operasi yang akan dipenuhi dengan tantangan dan itu tidak bisa diabaikan. RAN menunjukkan bahwa Crimea memiliki sekitar 750 km garis pantai yang bisa diperkuat oleh Rusia. Garis pantai yang luas memberi Ukraina banyak peluang mengirim tentara ke medan perang, tapi sulit dijaga karena akses terbatas ke kapal pendarat dan kekuatan udara. Kemungkinan besar Ukraina akan mencoba menggabungkan serangan amfibi dengan serangan melalui darat, namun pendekatan ini juga penuh dengan resiko. RAN menyebut Crimea hanya terhubung ke daratan utama Ukraina lewat satu jalur darat yang lebarnya hanya beberapa kilometer dan kemungkinan besar dibentengi ketat oleh Rusia. Ukraina kini dapat mempertimbangkan serangan dua front, terutama jika terus mengisolasi Crimea. Ya, pendekatan itu sangat merugikan. Ukraina bisa kehilangan ribuan tentara. Jika Rusia gagal mengirim pasokan atau cadangan ke Crimea, Ukraina mungkin bisa menang dalam perang pengikisan. Ukraina diperkirakan akan memproduksi 7 juta drone per tahun pada 2026. Pendekatan drone yang dibahas untuk pantai Crimea juga bisa diterapkan di jalur sempit yang dilalui pasukan darat Ukraina ke Crimea. Ukraina juga tampaknya hampir berhasil mendorong Rusia keluar dari Himbas Spit, yaitu sebidang tanah kecil di Oblast Mykolaiv yang menjorok ke Laut Hitam dan terletak di sebelah barat Crimea. Setelah Rusia merebut wilayah itu, mereka memanfaatkannya untuk meluncurkan drone ke Ukraina.
Menguasai kembali Kimba Spit dapat memungkinkan Ukraina melakukan hal serupa di Crimea, sehingga makin melemahkan pertahanan Rusia di Crimea yang terisolasi. Namun, tidak bisa disangkal satu fakta sederhana. Serangan amfibi atau serangan gabungan amfibi dan darat terhadap Crimea akan menempatkan ribuan pasukan Ukraina dalam garis tembak Rusia. Ini juga memaksa Ukraina fokus pada serangan itu, sehingga bisa melemahkan pertahanan di wilayah lain seperti Donbas yang sedang direbut Putin dalam serangan musim semi dan panas Rusia. Kami tidak bilang Ukraina tidak mungkin merebut kembali Crimea seperti yang dikhawatirkan Rusia. Namun, itu mungkin kurang bijak, apalagi jika Ukraina punya strategi lain. Kampanye isolasi yang mempersiapkan pendaratan amfibi juga dapat berfungsi sebagai blokade Crimea. Ukraina sudah menghantam armada Laut Hitam begitu parah hingga armada itu terpaksa mundur dari pangkalannya di Crimea, dan serangan terhadap jalur logistik telah memutus pasokan bahan bakar dan suplai, sampai-sampai kita sudah melihat kekurangan keduanya mulai terjadi di semenanjung itu. Ukraina sudah mengubah Crimea menjadi sebuah pulau seperti yang diklaim oleh Fedorov, dan itu adalah pulau yang dikelilingi oleh perang. Mungkin strategi terbaik adalah terus melakukan apa yang sudah dilakukan, menyerang Crimea dan wilayah sekitarnya dari jauh dengan tujuan membuat kehidupan di semenanjung itu begitu menyiksa bagi para penjajah Rusia sehingga mereka ingin pergi. Memaksa penarikan pasukan mungkin cara terbaik Ukraina dan jelas menjadi pertimbangan Ukraina. Ukraina kemungkinan belum menghancurkan jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea ke Rusia agar tentara dan warga Rusia tetap punya jalur pelarian dari Crimea. Apapun pendekatan yang diambil Ukraina, Rusia jelas khawatir. Rusia tak akan memperkuat pertahanan pantai jika tak menganggap serangan amfibi mungkin terjadi. Namun bagi Ukraina, serangan seperti itu tetap beresiko, meskipun resikonya bisa dikurangi ketika drone ikut terlibat. Ini soal bertahan lebih lama daripada Rusia, mengisolasi Crimea hingga posisinya sulit dipertahankan, lalu melakukan pendaratan bukan seperti D-Day, tapi seperti pasukan yang datang untuk mengklaim apa yang sebenarnya sudah mereka menangkan. Waktu yang akan menentukan langkah Ukraina berikutnya. Untuk saat ini, Ukraina dengan senang hati akan terus membuat Rusia menebak-nebak dan panik di Crimea. Selama hampir 18 bulan, antara awal 2025 hingga Juni 2026, perang di Ukraina bisa dibilang masih menguntungkan Rusia. Ya, memang berjalan lambat, dan di setiap minggunya, sebagian besar berita yang Anda dapatkan hanyalah sebuah desa direbut di sini dan deretan pohon direbut di sana. Bagaimanapun juga, Rusia melambat secara signifikan dalam merebut wilayah setiap minggunya. Namun, berbulan-bulan kemajuan lambat itu tetap terakumulasi. Menumpuk kemajuan kecil yang nyaris tak terlihat satu demi satu dan garis di peta mulai melengkung. Itulah perang. Rusia terus menekan, Ukraina harus berdarah-darah demi memperlambatnya, dan garis depan perlahan bergerak ke barat. Lalu, sesuatu terjadi pada bulan Maret 2026. Perolehan wilayah bersih benar-benar berhenti, bukan hanya melambat seperti sebelumnya, tapi justru mulai berbalik arah. Rusia terus maju di beberapa sektor, namun Ukraina berhasil merebut kembali lebih banyak di sektor lain. Angkanya, tergantung peta yang Anda percayai, memberikan gambaran. Dimulai dari beberapa puluh kilometer persegi yang diragukan untuk Ukraina pada Maret, menjadi lebih dari 100 pada April, lalu lebih besar lagi pada Mei. Hingga titik ketika yang terutama kita bicarakan adalah seberapa besar Ukraina berhasil memukul balik. Yang pertama jelas, militernya sendiri. Kita membahas personel, mesin, bahan bakar, amunisi, serta kapasitas nyata untuk terus mengirim pasukan dalam serangan frontal yang sia-sia. Yang kedua, mungkin kurang jelas, tapi sama pentingnya. Kremlin mulai kehabisan cerita yang bisa dipercaya. Selama 18 bulan setiap kemunduran selalu punya penjelasan yang sudah disiapkan. Perang masih berjalan sesuai rencana, dan ekonomi Rusia, meskipun tidak memenuhi proyeksi optimis, secara teknis masih tumbuh dan tetap mampu mendukung konflik meski diterpa sanksi besar-besaran. Sepanjang 2025, Rusia bersikeras Ukraina terus menderita kerugian lebih besar, meski Rusia sendiri hanya mendapat sedikit keuntungan dan makin menguras cadangan. Apa yang kita saksikan di tahun 2026 adalah saat di mana baik cadangan material maupun propaganda mulai menunjukkan kelemahan secara bersamaan. Tangkinya kosong, begitu juga dengan alasan mengapa tangkinya kosong. Sekarang, satu hal utama yang perlu diingat adalah semua data yang kita miliki untuk awal tahun 2026 berasal dari berbagai sumber dan mungkin condong ke Ukraina. Pelajak publik berbeda pendapat soal besarannya, dan dalam pembacaan yang paling sempit pun mereka nyaris tak sepakat soal arahnya. Namun, metode Rusia tetap merangsak maju, lalu segera mengirim bala bantuan untuk memperkuat posisi.
Jika Ukraina merebut kembali wilayah yang sedang coba dimasuki Rusia lebih cepat daripada Rusia bisa mengirim bala bantuan ke sana, ofensif Rusia gagal menurut standar mereka. Tidak masalah bagaimana media Rusia sebenarnya menyebut wilayah yang mereka kuasai. Ofensif tersebut tidak mencapai tujuannya dan pihak yang seharusnya bertahan justru menjadi pihak yang menentukan tempo. Pada bulan Maret lalu, Anda masih bisa menganggapnya sebagai hal musiman. Pada saat Anda melihat angka-angka di bulan Mei, cerita musiman itu sudah tidak relevan lagi dan kebetulan disitulah kita mulai. Faktor pertama adalah cuaca. Kelembapan, hujan, salju, es yang mencair bisa sangat berbahaya bagi kendaraan berat yang sedang bergerak. Meski perang kini melibatkan drone dan tim infiltrasi kecil, kendaraan lapis baja tetap krusial dan semua orang, termasuk operator drone, tetap memerlukan pasokan ulang. Musim dingin lalu lebih dingin dan basah dari tahun sebelumnya sehingga salju lebih banyak. Pada bulan Maret, salju itu mencair dan menciptakan musim lumpur yang benar-benar brutal yang mengubah jalan tanah Ukraina dan Rusia menjadi seperti sup sehingga serangan pun terhambat. Langkah terbaik Rusia di sini adalah menyalahkan cuaca, seolah tak ada keputusan buruk dibuat. Tanahnya memang lunak, meski Rusia yang menentukan tempo serangan setahun terakhir. Namun, kita juga harus melihat ketidakkonsistenannya. Teori lumpur menunjukkan garis depan membeku dan terhenti, bukan Ukraina yang maju. Jika ini seluruh ceritanya, Anda mungkin mengira kedua tentara akan terjebak, sama-sama mengutuk cuaca. Bagaimanapun, secara teknis, kedua negara telah berlatih selama puluhan tahun di medan yang serupa, karena iklim di dekat wilayah barat daya Ukraina dan Rusia praktis sama. Jadi cuaca itu nyata dan memang membantu memperlambat laju Rusia. Tapi ini adalah contoh pertama dari pola yang bisa Anda lihat berulang kali. Penjelasan ramah Kremlin hanya menerangkan alasan Rusia berhenti, tapi tidak menjelaskan mengapa Rusia kini kehilangan wilayah. Faktor kedua adalah barisan pepohonan. Secara umum, salah satu pemandangan terindah di negara ini, hamparan ladang emas tak berujung di bawah langit biru yang luas. Ini pada dasarnya adalah inspirasi untuk bendera Ukraina dan menunjukkan peran Ukraina sebagai produsen dan pengekspor gandum serta biji-bijian utama. Lihatlah di tepi ladang dan Anda akan menemukan barisan pohon, disebut penahan angin. Barisan pohon ini penting karena tanpa mereka, angin akan mengikis lapisan tanah atas dan Ukraina tak lagi jadi lumbung pangan Eropa. Barisan penahan angin itu jadi pelindungan efektif bagi infanteri yang maju dan bersembunyi dari drone di atas. Dengan cara tertentu, program konservasi tanah dari tahun 1930-an itu sebenarnya telah membantu kelompok penyerang Rusia merayap maju tanpa terlihat. Namun, bahkan pada tahun 2024, Ukraina mulai menggunakan api, melengkapi drone dengan penyembur api rakitan untuk membakar barisan penahan angin dan membuka posisi Rusia. Sementara skala upaya Ukraina untuk menghilangkan perlindungan pada tahun 2026 masih belum jelas, skala berapapun bisa saja cukup untuk menghilangkan salah satu dari sedikit keunggulan Rusia saat bergerak di antara tempat-tempat yang sangat padat penduduk. Bahkan di sini, kebuntuan Rusia terasa tidak masuk akal. Barisan pohon yang terbakar menghambat pergerakan infanteri Rusia, namun juga menyulitkan Ukraina maju di jalur yang sama karena perlindungan berlaku untuk kedua pihak. Yang membawa kita ke faktor ketiga, yaitu di mana tempo pertempuran benar-benar berubah. Konektivitas internet dan Starlink. Kini, pasukan Rusia memakai terminal Starlink yang diselundupkan dan direbut untuk komunikasi garis depan, layanan internet satelit yang juga menjaga Ukraina tetap terhubung sejak 2022. Rusia seharusnya tidak pernah memilikinya karena SpaceX tidak akan menjual di Rusia. Namun, pada awal Februari 2026, itu berakhir. Setelah pembicaraan antara Elon Musk dan Menteri Pertahanan Ukraina yang baru diangkat, Mikhailo Fedorov, SpaceX mengambil langkah untuk mematikan akses Rusia yang tidak sah. Ukraina mengajukan daftar terminalnya yang diizinkan, sementara semua terminal lain di wilayah pendudukan menjadi gelap. Musk dengan gaya khasnya memposting bahwa upaya menghentikan penggunaan ilegal oleh Rusia tampaknya berhasil, dan bertanya apakah perlu langkah tambahan. Dampaknya langsung terasa. Dan disinilah benang propaganda menjadi tajam. Pejabat Ukraina melaporkan serangan-serangan berhenti hampir seketika. Dan Pusat Analisis Kebijakan Eropa berpendapat bahwa hal itu bisa membuat seluruh komunikasi militer Rusia runtuh. Dan Pentagon sendiri kemudian menilai bahwa Ukraina berhasil merebut kembali sekitar 400 km persegi setelah terminal-terminal itu dinonaktifkan, menandai kemenangan nyata pertama Kiev sejak 2023. Bandingkan dengan pernyataan resmi Kremlin yang selama berbulan-bulan menyebut tentara Rusia tak pernah menggunakan atau mengakses Starlink. Klaim itu memang sulit dipercaya. Setelah terminal-terminal mati dan serangan berhenti, hal itu jadi mustahil.
Kamu tidak bisa sekaligus bersikeras bahwa tentaranya tidak bergantung pada sesuatu, lalu langsung terlihat lumpuh begitu hal itu diambil. Dan cerita pembersihannya hampir lebih buruk bagi Moskow daripada masalah aslinya. Jawaban Rusia adalah jaringan satelit buatan sendiri yang disebut Resvet, yang berarti Fajar. Menurut laporan awal, jaringan ini seharusnya mulai komersial pada tahun 2027, tapi masalahnya ada pada perhitungannya. Analis menyebut konstelasi seperti itu perlu minimal 250 satelit untuk jadi jaringan andal. Sampai Juni 2026, Resvet hanya punya 16 satelit di orbit dan kehilangan satu, membuat program ini tertinggal dari jadwal. Sebagai perbandingan, SpaceX mengoperasikan lebih dari 10.000 satelit. Jadi, jaminan dari Kremlin bahwa penggantinya akan datang hanya memberikan tenggat waktu tahun 2027. Itu berarti pasukan garis depan akan menghadapi masalah komando dan kendali yang berkepanjangan hingga tahun 2027, dan bahkan itu pun merupakan proyeksi yang optimis. Faktor keempat muncul hampir bersamaan, menjadi pukulan ganda yang luar biasa Rusia timpakan pada dirinya sendiri. Telegram. Sekitar saat terminal Starlink mati, sensor internet Kremlin, Roskomnadzor, mulai membatasi fungsi Telegram. Ini keputusan politik, bukan militer. Telegram jadi tempat orang Rusia berbagi keluhan, menyebarkan ketidakpuasan, dan para pengunjuk rasa berorganisasi. Pembatasan adalah cara bagi negara untuk mengatur narasi dengan mengatur platformnya. Hanya saja ada satu masalah kecil, karena pasukan Rusia juga menjalankan koordinasi mereka di Telegram. Pada saat tentara penyerbu kehilangan akses internet, mereka juga kehilangan platform komunikasi andalan mereka. Sebagai gantinya, Rusia mempromosikan alternatif yang didukung pemerintah bernama Max. Meski awalnya dipromosikan pada akhir musim panas 2025, aplikasi tersebut pada 2026 diketahui memiliki masalah keamanan serius. Pemerintah pun mengubah kebijakan dan merekomendasikan Telegram untuk pasukan garis depan. Hingga Juni 2026, belum ada kesepakatan soal aplikasi komunikasi yang harus digunakan pasukan. Sementara itu, Starlink tidak berfungsi dan penggantinya masih belum siap. Disinilah kelelahan pasukan dan narasi berhenti menjadi garis yang sejajar dan mulai saling mempengaruhi. Kondisi medan perang yang memburuk semakin meningkatkan ketidakpuasan warga Rusia. Semakin besar ketidakpuasan, semakin besar insentif Kremlin menekan platform tempat ketidakpuasan berkembang. Menekan platform-platform tersebut justru memperburuk komunikasi militer mereka, memperparah kondisi perang, dan menimbulkan lebih banyak ketidakpuasan. Faktor kelima adalah bagian yang benar-benar menarik, karena ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar keberuntungan. Pemogokan kereta api. Kita perlu mundur sejenak dari garis depan. Seluruh teori mengalahkan Rusia berfokus pada jalur pasokan, bukan garis parit. Apapun yang terjadi di garis depan tak relevan jika pasukan tak mendapat bahan bakar, peluru, dan makanan. Kemajuan Rusia di garis depan justru memperburuk pasokan karena logistik kini harus didorong lebih jauh ke depan. Anda hanya perlu membuat tentara kelaparan hingga garis depan runtuh. Ukraina secara historis memang terbatas menerapkan strategi itu. Secara historis, memproyeksikan kekuatan destruktif puluhan kilometer di belakang garis pertempuran adalah hak istimewa negara besar, bukan negara yang diserang. Ukraina telah melakukan serangan mendalam secara oportunistik selama 4 tahun, tapi itu hanya serangan-serangan terpisah, bukan kampanye berkelanjutan. Hal ini mungkin sudah tidak berlaku lagi, dan itulah cerita di sini. Serangan terhadap rel kereta api, persimpangan, serta titik logistik meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Cara Ukraina melakukan ini belum sepenuhnya jelas. Jawaban jujurnya adalah drone dengan banyak hal masih misteri di baliknya. Salah satu dugaan kredibel adalah Ukraina berhasil mengikis keunggulan Rusia dalam drone serat optik, yakni drone berpemandu kabel yang tahan gangguan dan selama ini membuat Rusia dominan di zona abu-abu. Dengan membalikan keunggulan itu, sistem Ukraina kini dapat menjangkau wilayah Rusia lebih jauh. Terlepas dari model yang digunakan, meski model baru terus bermunculan, Ukraina berhasil mendorong kehancuran jauh ke belakang garis pertahanan secara berkelanjutan dan dampaknya mulai terasa di garis depan. Yang penting, ini juga merupakan kategori yang tidak bisa dengan mudah diceritakan ulang oleh Kremlin, karena jalur kereta yang terputus bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan ketika kereta-kereta yang seharusnya menggunakannya tidak berjalan sama sekali. Faktor keenam adalah perpanjangan alami dari logika tersebut yang berpuncak pada serangan jarak jauh terhadap basis industri militer Rusia. Hambatan di sini adalah pabrik senjata terletak jauh dari garis depan, di gedung yang diperkuat di belakang pertahanan udara. Untuk menghantam mereka, Anda membutuhkan sesuatu yang bisa terbang jauh, membawa muatan yang nyata, dan mampu bertahan selama perjalanan. Dua hal yang berubah.
Pertama, pertahanan udara Rusia terlihat mulai runtuh selama hampir setahun terakhir. Dan kedua, Ukraina berhasil menciptakan burung yang bisa terbang cukup jauh untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Burung itu adalah Flamingo atau FP-5 yang dibuat oleh perusahaan Ukraina Firepoint yang mendapatkan namanya dari warna merah muda flamingo pada peluncuran pertamanya. Menurut laporan, ini bukan drone modifikasi. Ini adalah rudal jelajah berat yang kabarnya membawa hulu ledak sekitar 1.150 kg dengan jangkauan sekitar 3.000 km. Ini sekitar 10 kali lebih dahsyat dibandingkan drone jarak jauh dan mini rudal jelajah yang selama ini digunakan Ukraina yang biasanya hanya membawa puluhan kilogram. Serangan Flamingo yang sudah dikonfirmasi mencakup target seperti pabrik mesin Votkinsk dan gudang senjata besar milik Direktorat Utama Rudal dan Artileri Rusia. Dengan kata lain, inilah target pabrik dan gudang amunisi yang berada jauh di pedalaman dan diperkeras, yang setahun lalu belum mungkin diserang. Lebih sulit memastikan kerusakan dan dampak pasti pada produksi Rusia. Kali ini, propaganda justru menguntungkan Kremlin. Pabrik yang diserang tidak menimbulkan bola api dramatis, sehingga warga tidak merekam atau mengunggahnya. Karena itu, menilai kerusakan akibat serangan jadi lebih sulit. Sekarang, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang drone Ukraina seperti FP-5, pastikan untuk berlangganan acara militer. Kami unggah video harian tentang perkembangan dan model drone baru yang dipamerkan Ukraina. Tapi faktor 7 memang cenderung menghasilkan banyak api dan kekacauan. Kita membahas industri minyak Rusia, khususnya ekspor, dan disinilah narasi paling menguntungkan Ukraina. Sebagai pengingat, perang ini telah menjadi upaya keuangan terbesar yang pernah dilakukan oleh negara Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet. Antara tahun 2022 dan 2026, Rusia secara konsisten memiliki anggaran militer yang memecahkan rekor, melonjak hingga 40% dari seluruh pengeluaran pemerintah, dan itu hanya untuk pendanaan yang diakui secara publik. Jadi, bisa dikatakan bahwa jika Rusia kehilangan pendapatannya dan kemampuan untuk membayar tentara serta membuat peluru, pada dasarnya mereka bisa menyerah dalam perang tanpa benar-benar kalah secara langsung. Serangan ke kilang minyak, pelabuhan ekspor, dan kapal tanker, armada bayangan langsung menghantam pendapatan itu. Karena pertahanan udara Rusia sangat buruk, kampanye ini sudah efektif selama berbulan-bulan dan situasinya makin memburuk bagi Moskow. Pada April 2026, Ukraina menyerang infrastruktur minyak Rusia setidaknya 21 kali dan kapasitas pengolahan kilang Rusia turun ke level terendah sejak Desember 2009. Ini adalah level terendah dalam 16 tahun akibat serangan drone, berikut tindakan aparat propaganda terhadapnya. Menghadapi penurunan produksi bahan bakar, Moskow langsung berhenti mempublikasikan angka produksi bahan bakar pada tahun 2024. Hilangkan datanya, hilangkan beritanya. Penurunan yang cukup besar membuat indeks luas Rostad tetap mencatatnya karena produksi minyak turun lebih dari 9% dalam sebulan. Setelah itu, larangan ekspor diberlakukan. Rusia melarang ekspor bensin, lalu ekspor bahan bakar jet dengan alasan untuk melindungi pasokan dalam negeri. Bacalah itu dengan saksama. Larangan ekspor demi menjamin rakyat punya bahan bakar adalah pengakuan tersembunyi atas kekurangan yang dibantah pernyataan resmi. Biasanya, Anda tak tergesa menahan sesuatu yang banyak dan bisa diproduksi. Penurunan harga minyak langsung memelarui faktor ke-8 karena uangnya dipakai membayar para pria. Pendapatan yang menurun memaksa Kremlin mengurangi perekrutan, padahal perekrutan adalah separuh dari faktor penentu perang ini. Analisis independen yang didasarkan pada data Kementerian Keuangan Rusia dan anggaran daerah menunjukkan bahwa perekrutan turun sekitar 20% pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi sekitar 70.000 tentara kontrak baru. Namun pejabat Rusia, termasuk Menteri Pertahanan, mengklaim perekrutan berjalan lebih cepat dari rencana. Dan selama periode yang sama, wilayah-wilayah di seluruh Rusia diam-diam telah meningkatkan bonus pendaftaran mereka ke rekor tertinggi dengan rata-rata sekitar 1,5 juta rubel, sekitar 21.000 dolar Amerika Serikat. Jika perekrutan melebihi rencana, tidak perlu terus menaikkan harga. Bonus ini jarang diungkapkan secara terbuka dalam siaran pers. Cerita resmi terus naik, tapi insentif di bawahnya justru berkata sebaliknya. Bandingkan dengan kerugian, kita harus berhati-hati karena data korban kebanyakan dari sumber Ukraina atau yang berpihak pada Ukraina. Jadi sebaiknya dianggap klaim, bukan fakta yang pasti. Dengan laporan kerugian lebih dari 1,3 juta korban jiwa pada awal 2026, Rusia kehilangan tentara lebih cepat daripada mereka bisa merekrut yang baru. Untuk Februari 2026, kerugian diperkirakan mencapai 40.000 tentara, sementara perekrutan diperkirakan hanya 35.000.
Defisit 12,5% ini jauh lebih besar dari yang seharusnya dianggap berkelanjutan bagi negara yang mengklaim menang perang. Bahkan jika mengesampingkan angka-angka spesifik, logika dasarnya adalah bahwa pasukan penyerang membutuhkan jauh lebih banyak personel dibandingkan pasukan yang bertahan. Dan ketika melihat jumlah tenaga manusia, Rusia sebenarnya hanya memulai dengan 190.000 tentara yang dikerahkan di Ukraina. Pada tahun 2025, Rusia memiliki sekitar 600.000 tentara yang dikerahkan, menurut Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dan bahkan di sini, ada perbedaan besar mengingat Zelensky menyebut Ukraina memiliki 880.000 tentara yang dikerahkan. Jadi bahkan pada awal tahun 2025, Rusia tampaknya kehilangan keunggulan jumlah personel yang dimilikinya, dan itu pun belum menghitung kesenjangan dalam perkembangan teknologi dan akses. Sepanjang 2025, Rusia kehilangan lebih banyak tentara dibanding yang direkrut. Sebagian besar perkiraan yang konsisten menunjukkan 415.000 tentara hilang dibandingkan dengan tolok ukur perekrutan sebesar 409.000. Meski kerugiannya kecil, hal ini membantah anggapan Rusia sedang mengumpulkan lebih banyak tentara untuk menang melawan Ukraina. Dan pencapaian paling mengesankan oleh Ukraina lebih mudah dijelaskan oleh penguasaan udara yang sebenarnya, termasuk supremasi drone, serangan jarak jauh, dan faktor runtuhnya komunikasi. Ini lebih baik untuk Ukraina, karena selama 4 tahun Kremlin menarasikan bahwa garis depan aman dan warga Rusia tidak akan terdampak operasi militer khusus itu. Jika Ukraina meraih supremasi udara dan memiliki pasukan lebih banyak di dalam negeri, Rusia bisa dianggap gagal di kedua bidang. Lalu, kemana hal ini akan berlanjut? Meskipun angka-angka untuk bulan Mei tidak terlalu mengesankan, hanya sekitar 220 km persegi yang berhasil direbut kembali oleh Ukraina, skala dan konteksnya adalah kunci di sini. Pada September 2022, selama serangan balasan di Kharkiv, Ukraina berhasil merebut kembali sekitar 6.000 km persegi hanya dalam hitungan minggu. Serangan balasan musim panas 2023, meski dianggap mengecewakan, berhasil merebut 377 km persegi pada Juni dan 257 km persegi pada Juli, lalu turun menjadi kurang dari 2 km persegi pada September. Serangan ini memberi Ukraina waktu. Manfaat utamanya jelas. Jika Rusia mengambil inisiatif lagi, mereka akan menghadapi situasi yang lebih sulit dari sebelumnya. Namun, ada manfaat lain yang lebih halus dan menarik. Pertahanan yang kuat adalah semacam asuransi, dan asuransi dapat mengubah perilaku. Ini memungkinkan Ukraina mengambil risiko menyerang yang sebelumnya tak bisa dilakukan, karena kegagalan serangan kini tak lagi berdampak bencana. Ini salah satu alasan yang jarang dibahas, mengapa serangan 2023 tersendat. Kiev tak pernah berkomitmen penuh, karena nyaris tak ada jaring pengaman jika gagal. Ada konsekuensi penting terkait meja perundingan. Keberhasilan Ukraina yang berkelanjutan bisa memperkecil kesenjangan tawar-menawar yang memperpanjang perang ini. Rusia tidak bisa secara meyakinkan menuntut sisa wilayah Donbas jika memang tidak ada jalur militer yang masuk akal bagi Rusia untuk merebut sisa wilayah Donbas di medan perang. Hal ini membuat kecil kemungkinan konsesi Ukraina atas Donbas hanya akan memberi Rusia waktu untuk berkumpul kembali dan melanjutkan konflik dalam beberapa tahun. Rusia sepenuhnya menguasai Luhansk. Itu pernyataan besar dari Kementerian Pertahanan Rusia pada 1 April saat mereka menegaskan Ukraina kehilangan wilayah kunci. Namun Luhansk belum sepenuhnya dikuasai seperti klaim Rusia. Saat ini sesuatu yang aneh terjadi di wilayah itu karena pasukan Rusia merasa seperti hidup di film Terminator. Langit di atas Luhansk tidak lagi milik Rusia, Ukraina yang menguasainya. Mesin-mesin logam menebar maut pada pasukan Putin di Luhansk, tinggal hitungan hari sebelum kita mulai melihat keadaan Ukraina berbalik di wilayah itu. Korps Angkatan Darat Ketiga dari Angkatan Bersenjata Ukraina punya banyak hal untuk dikatakan tentang klaim Rusia yang menguasai Luhansk. Lewat telegram, korps itu membantah klaim Rusia dan menyatakan telah melakukan operasi yang menunjukkan lemahnya cengkeraman Rusia atas Luhansk. Menanggapi klaim musuh soal penaklukan Luhansk, kami meluncurkan operasi untuk menguasai jalur logistik di Luhansk dan Slobozhansk Timur. Korps tersebut menegaskan, seraya menambahkan, Luhansk, Starobilsk, Alchansk, Bryanka, Kadivka kini berada di bawah kendali UAV Korps Angkatan Darat Ketiga. Ini sangat besar. Ini memberitahu kita bahwa meskipun Rusia memiliki banyak pasukan di darat, mereka tidak memiliki pertahanan udara yang dibutuhkan untuk menghentikan drone Ukraina melakukan kerusakan, baik di Luhansk maupun wilayah Rusia yang berada di luar daerah tersebut. Itu yang mengendalikan. Jika langit terbuka, Terminator terbang akan datang. Prajurit Rusia ketakutan.
sadar perlindungan yang mereka kira ada hanyalah ilusi karena Korps Angkatan Darat Ketiga terus menyerang. Rincian operasi ini menunjukkan bagaimana Ukraina melukai Rusia di Luhansk dan menjadi awal masalah lebih besar bagi Putin. Saat ini, Ukraina yang menguasai langit Luhansk. Di balik masalah ini, Ukraina tengah menyiapkan serangan balasan darat yang dapat membuat Rusia kehilangan wilayah dan kekuatan udara di Donbas. Semua tanda mengindikasikan sesuatu yang besar akan terjadi. Kami akan jelaskan artinya sebentar lagi, namun sebelumnya ada operasinya dulu. Kiev Post dalam laporan 31 Mei mengungkap Korps Angkatan Darat Ketiga melakukan operasi berkecepatan tinggi sehingga mudah melewati sebagian besar pertahanan Rusia di Luhansk. Pertahanan udara tradisional tidak menjadi masalah. Beberapa sempat menembak tetapi tidak mampu menghentikan drone Ukraina. Payung peperangan elektronik regional atau EW yang telah dibuat Rusia di Luhansk juga tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan drone Ukraina karena sistem itu dapat ditembus dengan mudah. Itu memberitahu kita dua hal. Jangkauan peperangan elektronik Rusia tidak sejauh yang diinginkan Putin dan Ukraina mengetahui lokasi peralatan EW Rusia di wilayah itu. Dengan pertahanan Rusia berhasil diatasi, drone Ukraina memulai kampanye serangan presisi yang membuat aset militer Rusia terbakar. Kendaraan lapis baja dinetralkan di dalam Luhansk. Artinya, kendaraan tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk mendukung serangan Rusia lebih jauh ke wilayah Donbas. Gudang amunisi di garis depan dihantam drone Ukraina, membuat pasukan Rusia kekurangan peluru untuk serangan mereka. Pasukan di garis depan akan menghadapi pertahanan Ukraina tanpa persiapan akibat Terminator terbang yang tak terlihat. Di Luhansk, kaki tangan Putin sangat takut menghadapi ancaman mematikan yang mendekat di seluruh wilayah. Kendali Ukraina atas langit Luhansk sangat kuat hingga Korps Angkatan Darat Ketiga dapat menyerang wilayah Rusia. Drone-drone korps tersebut menggunakan Luhansk sebagai jalur untuk melakukan serangan yang menembus jauh ke dalam Rusia, menghantam pos pemeriksaan perbatasan Isverina. Pos pemeriksaan itu bukan sekedar gerbang antara Ukraina dan Rusia. Jalur logistik utama ini memungkinkan Rusia mengirim amunisi, pasukan, dan kendaraan lapis baja ke garis depan Donbas lewat Luhansk. Mungkin itulah inti sebenarnya dari hilangnya kendali Rusia atas langit Luhansk. Hilangnya kendali itu juga berarti hilangnya logistik. Dan tanpa logistik, para penjajah di darat baik di Luhansk maupun di wilayah Donbas yang lebih luas menjadi lebih rentan daripada sebelumnya. Memimpin seluruh operasi ini adalah seorang prajurit yang memiliki hubungan lebih dalam dengan Luhansk dibandingkan pasukan Rusia manapun yang menduduki wilayah tersebut. Prajurit itu adalah Alexander Ivantsiv yang menggunakan nama sandi Skid yang berarti timur. Dia adalah komandan peleton dan asli Luhansk. Selain itu, nama unitnya Skid, termasuk di antara pasukan elit Korps Angkatan Darat Ketiga, jelas Kiev Post. Ivantsiv telah bertempur sejak Rusia menginvasi. Salah satu aksinya yang paling berani adalah operasi garnisun udara dengan helikopter ke pabrik baja Azovstal di Mariupol untuk memperkuat pertahanan. Dia bertempur gigih, melarikan diri saat perlu, dan menempuh ribuan kilometer wilayah pendudukan demi kembali ke garis pertahanan Ukraina. Sekarang Skid secara resmi menjadi pahlawan Ukraina setelah menerima gelar tersebut berkat aksinya di Mariupol. Setelah aksi mereka di Luhansk, Ukraina mungkin perlu membuat gelar pahlawan super baru untuk melengkapi gelar Skid. Sebagus apapun aksi yang baru saja dilakukan Korps Angkatan Darat Ketiga di Luhansk, dan tidak bisa disangkal bahwa ini adalah operasi penting, hal yang benar-benar menyeramkan dari semua ini berasal dari rekaman yang diambil oleh drone Korps saat mereka melintasi Luhansk. Rekaman itu diposting di Telegram Korps dan menunjukkan kota Luhansk berubah menjadi kota hantu, setidaknya dalam konteks pertahanan Rusia. Sebagian besar kota masih berdiri. Drone Ukraina melewati beberapa landmark utama Luhansk, termasuk jalan utama kota, sebuah hotel besar di pusat kota, dan bahkan sebuah sirkus. Badut Rusia yang seharusnya menembak drone Ukraina itu tak terlihat dimanapun. Bahkan, sama sekali tidak ada tembakan pertahanan udara. Drone Ukraina melewati jembatan utama yang membentang di atas sungai Luhanka sambil mendapatkan pemandangan indah biang lala di Taman 1 Mei. Tidak ada apapun dari Rusia. Drone itu terbang di atas jalan Radianska, lokasi gedung administrasi regional. Rusia pasti ingin melindungi gedung itu, namun tidak ada tembakan pertahanan udara. Bangunan terkenal seperti Hotel Luhansk dan tambang batu bara sering terlihat. Namun tidak ada yang menjadi markas tentara Rusia atau pertahanan udara untuk menghentikan serangan Ukraina. Semuanya terlalu mudah bagi drone Ukraina.
Seolah-olah orang Rusia tutup lapak lalu bersembunyi. Akhirnya, drone Ukraina menemukan kendaraan militer Rusia dengan penumpang yang tampaknya tak sadar sebelum semuanya terlambat. Drone mendekat, kendaraan terkena, dan di seluruh Luhansk serta wilayah Rusia, adegan ini terus terulang. Operasi semacam ini seharusnya tidak mungkin dilakukan. Pertahanan udara Rusia di Luhansk seharusnya bisa menghentikan drone-drone Ukraina, tapi tidak. Perang elektronik seharusnya bisa membuat drone-drone itu melenceng dari jalur. Perang elektronik gagal. Ini menunjukkan Rusia menduduki Luhansk, tapi tidak menguasai wilayah udaranya, sehingga jadi masalah bagi Putin. Dia mengandalkan kampanye darat Rusia yang lambat untuk meraih kemajuan di Ukraina, yang juga bergantung pada kelancaran logistik di wilayah pendudukan. Ketika logistik itu terganggu, seperti yang sekarang kita lihat di Luhansk, serangan Rusia pun runtuh dan pasukan Putin di darat menjadi lemah. Kontrol apa? Luhansk kini lebih rentan daripada sebelumnya selama perang, dan semua tanda menunjukkan sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Ukraina kini memanfaatkan hilangnya kendali udara Rusia di Luhansk untuk menyerang logistik, namun situasi serupa sudah pernah terjadi sebelumnya. Ini kampanye serangan tengah Ukraina yang masih berlangsung, di mana serangan udara sering diikuti balasan di darat. Dan inilah tepatnya hal-hal seperti ini yang kami bahas di acara militer ini. Masih banyak hal seperti ini. Jadi berlangganan saluran ini untuk berita perang Ukraina yang tak diliput media utama. Jadi langit Luhansk milik Ukraina. Sebagian orang menilai klaim Korps Angkatan Darat Ketiga lebih simbolis daripada bukti Ukraina menguasai wilayah udara Luhansk. Tentu saja ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang sisi simbolis dari hal ini. Propaganda Putin dibuat agar Rusia tampak sepenuhnya menguasai Luhansk dan Ukraina tak bisa menyentuhnya. Korps Angkatan Darat Ketiga dan drone mereka membantahnya, membuktikan lewat serangan akhir Mei. Selain itu, rekaman serangan drone menunjukkan pertahanan Rusia tidak sekuat yang diharapkan. Ini bukan hanya simbolisme, ini menyiapkan panggung untuk memperluas kampanye jarak menengah yang telah memberi hasil besar bagi Ukraina pada 2026. Mari kita bahas kampanye itu. Sebelum 2026, Ukraina terbatas dalam menghantam wilayah belakang Rusia di daerah pendudukan. Ukraina memiliki sistem roket dan rudal seperti rudal Hammer yang diluncurkan dari udara dan ATACMS untuk menyerang posisi Rusia. Namun ketika berbicara tentang drone, sebagian besar yang dimiliki Ukraina dalam persenjataannya adalah drone FPV yang didedikasikan untuk garis depan dan drone jarak jauh yang digunakan untuk menyerang Rusia secara langsung. Namun tahun 2026 telah membawa fase baru dalam perang Ukraina. Sejak invasi Putin, Ukraina kini memiliki pasokan drone jarak menengah yang stabil dan mampu menyerang hingga 200 km dari garis depan tanpa biaya besar. Itu perubahan besar bagi Ukraina dan akibatnya benar-benar mengejutkan Putin. Persenjataan baru Ukraina berupa drone mencakup senjata seperti Hornet yang dapat menempuh jarak 200 km dan membawa muatan 5 kg dengan biaya hanya $5.000. Efektivitas biaya dan kekuatan senjata yang mampu merusak aset logistik Rusia menjadi masalah baru bagi Putin. Skala serangan jarak menengah Ukraina meningkat pesat berkat munculnya drone seperti ini. Pada April, serangan jarak menengah Ukraina ke Rusia naik 2 kali lipat dari Maret dan 4 kali lipat dari Februari. Itu bukan kebetulan, tapi kampanye. Itu adalah kampanye dengan tujuan jelas. Strategi Ukraina memutus logistik Rusia di wilayah pendudukan. Program baru dari Kementerian Pertahanan Ukraina mendukung kampanye itu. Disebut Logistics Lockdown, program ini mengalokasikan lebih dari $110 juta untuk mendukung unit Ukraina yang menyerang jenis target yang sama persis dengan yang diserang Korps Angkatan Darat Ketiga di Luhansk. Intinya, ini adalah skema insentif. Hancurkan lebih banyak kendaraan dan pertahanan udara, dan Anda akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan untuk benar-benar melukai Rusia di tempat-tempat di mana Putin mengira tentaranya aman. Dampak teror psikologis kampanye ini pada tentara Rusia sangat signifikan. Selama berbulan-bulan, pasukan Putin di Luhansk merasa aman, hanya kadang-kadang terkena serangan rudal yang memecah ilusi itu. Sekarang, pikiran bahwa mereka aman sudah lenyap. Ukraina membuktikan bahwa mereka bisa menerbangkan drone tanpa hambatan di atas Luhansk, menunjukkan kepada para tentara Rusia bahwa tidak ada lagi yang melindungi mereka. Mereka tidak aman. Masalah utamanya adalah kampanye jarak menengah Ukraina mendukung serangan darat yang berhasil merebut wilayah dari Rusia dalam jumlah yang memecahkan rekor.
Dalam laporan tanggal 25 Mei, Institut Studi Perang atau ISW mengatakan bahwa strategi baru Ukraina telah mengubah sifat perang posisi untuk pertama kalinya sejak tahun 2023. Kita sedang melihat dampaknya. Kemajuan Rusia terhenti sampai pada titik di mana pencapaiannya pada dasarnya berada di kisaran nol bersih setiap bulannya. Ukraina sedang menciptakan kondisi untuk manuver mekanis terbatas dan serangan balasan di tingkat taktis berdasarkan serangan jarak menengah yang mereka lakukan. Keberhasilan Ukraina dalam menahan kemajuan Rusia dan membalikkan pencapaian Rusia di beberapa sektor garis depan, bersamaan dengan diperkenalkannya kembali secara terbatas elemen manuver mekanis taktis oleh Ukraina, mungkin menandai awal dari fase baru perang ini, menurut pernyataan ISW. Fase baru inilah yang perlu dikhawatirkan Putin di Luhansk. Kita telah melihat Ukraina sukses melakukan banyak serangan balasan didukung kampanye serangan jarak menengah. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Ukraina telah membebaskan 590 km persegi wilayahnya dari Rusia sejak awal tahun 2026. Sebagian besar dari pembebasan itu terjadi di wilayah selatan dan tenggara Ukraina. Namun kita telah melihat Ukraina mulai membuat kemajuan di Donbas. Pada 19 Mei, berita tersebar bahwa pasukan Ukraina telah berhasil mendorong 3 km ke Pokrovsk, yang merupakan wilayah lain yang diklaim Rusia sebagai wilayah kekuasaannya. Situasinya mirip dengan yang kita lihat di Luhansk di beberapa tempat. Ukraina menyerang bagian belakang, seperti yang sudah dibuktikan di Luhansk. Apa yang tampaknya merupakan kurangnya pertahanan udara yang memadai di Luhansk telah membantu hal itu. Ukraina kini bisa menyerang wilayah itu dengan drone, menciptakan peluang. Pertahanan Rusia di Luhansk melemah karena jalur logistik terputus. Penguasaan wilayah udara bisa berkembang menjadi serangan balasan terarah ke pertahanan Rusia yang melemah, sehingga Ukraina dapat membebaskan wilayah di Luhansk. Pola ini sudah sering kita lihat di 2026 dan kemungkinan terulang di Luhansk yang bisa menimbulkan masalah besar bagi Putin di front Donbas yang akan segera kita bahas. Kembali ke aspek simbolis dari pencapaian Ukraina di Luhansk, pasukan Rusia di lapangan mulai merasa seperti dilempar ke tengah film Terminator. Blogger militer Rusia sama takutnya dengan apa yang dilakukan Ukraina dan mereka telah melaporkan situasi di Luhansk. ISW melaporkan bahwa blogger militer mengonfirmasi Ukraina melakukan serangan jarak menengah di Luhansk dengan penetrasi pertahanan udara di wilayah tersebut juga berarti drone Ukraina memiliki jalur yang jelas ke wilayah Rusia seperti Rostov. Serangan di Donetsk dan Luhansk menyebabkan kekurangan bahan bakar dan amunisi, turut melemahkan garis depan agar Ukraina bisa melakukan serangan balasan terarah. Meski serangan tak langsung menargetkan Luhansk, kendali udara Ukraina di Luhansk menyulitkan Donetsk karena tentara di sana bergantung pada peralatan yang dikirim lewat Luhansk. Kendali Rusia atas Luhansk tidak seperti yang mereka klaim, dan kita sudah mulai melihat para blogger militer Rusia mengungkapkan fakta tersebut, yang berarti propaganda yang sangat diandalkan Putin juga mulai runtuh. Ini menimbulkan masalah baru akibat serangan Ukraina di Luhansk. Putin cepat kehilangan pengaruh dalam negosiasi damai. Klaim besar Rusia tentang menguasai Luhansk, serta klaimnya untuk menguasai kota-kota seperti Pokrovsk, tidak hanya dibuat untuk meyakinkan rakyat Rusia bahwa apa yang disebut operasi militer khusus itu berjalan sesuai rencana. Rusia mengklaim hal ini untuk memberi kesan bahwa mereka mengamuk di Ukraina dan militer Ukraina tak mampu menghentikan kehilangan wilayah Donbas. Apa arti Ukraina yang menguasai langit Luhansk bagi narasi Putin? Tidak ada hal baik, itu sudah pasti. Dengan melambatnya kemajuan Rusia dan Ukraina membantah klaim Putin soal kelemahannya, peluang Rusia mendapat kesepakatan damai di mana Ukraina menyerahkan Donbas pun makin tipis. Ukraina mengetahuinya. Karena itulah, menurut laporan Suara Baru Ukraina pada 29 Mei, Ukraina mendorong pembicaraan pemimpin dengan Rusia setelah negosiasi damai yang dipimpin Amerika Serikat melambat. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha, format pembicaraan yang dipimpin ARSK telah mencapai batas efektivitasnya. Sekarang saat yang tepat bagi Ukraina untuk membuat apa yang disebut Sybiha sebagai proposal yang layak langsung kepada Rusia. Proposal-proposal ini tampaknya akan dimulai dengan penghentian permusuhan di sepanjang garis kontak, diikuti dengan negosiasi yang lebih luas tentang perdamaian. Rusia kemungkinan harus menerima bentuk negosiasi baru ini. Perang Ukraina memasuki titik balik tanpa keuntungan bagi Rusia. Ukraina semakin meningkatkan perang drone-nya dan mulai menyerang target-target yang sebelumnya tidak pernah bisa mereka jangkau.
Kemajuan di garis depan sedang terjadi dan strategi jarak menengah yang diikuti Ukraina tampaknya sedang mempersiapkan panggung untuk kemajuan yang bisa menembus hingga Luhansk. Semua ini tidak berjalan sesuai rencana Putin. Pemimpin Rusia menetapkan tenggat September untuk runtuhnya Donbas. Intelijen militer Ukraina melaporkan ini pada April. Saat itu terlihat seperti target ambisius. Kini, saat drone Ukraina melintas di atas Luhansk tanpa perlawanan Rusia, situasinya tampak sangat konyol. Masalah tentang siapa yang menguasai Donbas adalah titik utama yang menghambat dalam negosiasi perdamaian saat ini. Sebelum operasi Korps Angkatan Darat ketiga, Rusia mengklaim menguasai Luhansk dan meyakinkan pihak penting. Namun kini, kendali itu tak lagi sesuai kebutuhan Putin. Langit Luhansk kini dikuasai Ukraina. Serangan Ukraina ke wilayah pendudukan dan keluar wilayah itu semakin kuat dan intens. Jika Putin ingin memiliki sedikit harapan untuk keluar dari perang dengan sisa harga diri sekecil apapun, dia harus memilih sekarang untuk memulai negosiasi. Jika dia tidak melakukannya, Ukraina berada dalam posisi sempurna untuk memanfaatkan kendali mereka atas pertempuran udara di Luhansk menjadi keuntungan di darat di Donbas. Terobosan terjadi di tempat yang seharusnya sudah jatuh, Pokrovsk contohnya. Kami sudah sebutkan, Ukraina berhasil masuk 3 km ke kota yang diklaim Rusia telah dikuasai. Mengapa ini penting? Apa dampaknya untuk kampanye Rusia di Donbas? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa Anda temukan di video kami yang membahas bagaimana Ukraina menembus garis pertahanan Pokrovsk. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe untuk melihat lebih banyak analisis kami tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam perang Ukraina. Terima kasih sudah menonton.